in progress. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat bertemu kembali bagi yang sudah pernah bergabung di Watasa Research Academy Review Masterclass dan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru saja bergabung. Selamat malam juga, selamat datang Pak Wing Wahyu Winarno dan Bapak Ibu semuanya. Baik, kita ketemu lagi. Ini kita masuk di sesi 4 ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi nanti sebelum pematerian akan saya review atau sampaikan ya bagaimana profil Watasa Riset Academy dan bagaimana metode pembelajaran kita begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, akan saya share screen terlebih dahulu untuk menyampaikan berbagai apa ya metode pembelajaran kita dan apa saja sesi yang akan kita bahas gitu. Baik. Ya, jadi pembelajaran di Watasa Research Academy Review Masterclass itu kita setting dengan pembelajaran yang berkesinambungan ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan di landing page ya bahwa kita ada 14 sesi gitu. Di mana 14 sesi itu kita susun meliputi seluruh metode review dan segala pendukungnya. Plus nanti di sesi ke-14 ya, sesi terakhir itu ada sesi bonus yaitu untuk menulis buku ajar dan buku ajar, buku reference, buku monograf itu ya yang nanti akan disampaikan oleh Pak Wing Wahyu Winarno. Oke. Jadi kita sudah berjalan sampai di sesi ketiga yang sampai 2 minggu lalu. Nah, hari ini masuk sesi 4. Akan tetapi Bapak Ibu yang baru join di sesi 4 tidak perlu khawatir tertinggal gitu karena materi ada di LMS, baik materi dalam bentuk PPT maupun dalam bentuk recording di pelatihan kita sebelumnya. Nah, begitu. Nah, jadi nanti ketika hari ini kita masuk di sesi keempat, lalu nanti 2 minggu lagi kita masuk sesi kelima, nanti akan ada peserta baru, dan nanti masuk ke sesi ke-6 dan seterusnya sampai nanti sesi ke-14 kurang lebih bulan Desember atau Januari ya. Karena dan kalau misalnya ada libur ya nanti kita tinggal membuat appointment baru supaya kita semua bisa hadir gitu. Nanti setelah Desember atau Januari selesai, maka ya kita akan siklusnya akan muter terus itu. Nanti akan kita masuk kembali ke sesi pertemuan seperti pertemuan satu, pertemuan dua dan seterusnya. Itu kita susun karena ilmu pengetahuan itu kan adalah sesuatu yang selalu akan ada kebaruan, dan ada sesuatu yang baru dan maka kita perlu buat satu apa ya, pembelajaran yang tergabung dalam satu komunitas yang kita juga sama-sama belajar untuk bertumbuh bersama dan dalam satu ekosistem yang dengan siklus yang tidak terputus gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi supaya kita tidak harus selalu beradaptasi dengan komunitas baru, tapi nanti ya kita akan semakin belajar komunitas barunya bukan berarti tidak ada rekan-rekan baru ya, tapi akan semakin banyak gitu ya Bapak Ibu ya. Kita akan semakin banyak membernya dan nanti pembelajarannya akan dalam ber, berputar itu dalam satu siklus seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Jadi selamat datang Bapak Ibu yang baru join. Kita masuk di sesi keempat yaitu tentang sistematik literatur review. Kalau sesi minggu lalu juga sudah kita kenalkan, tapi nanti akan saya kenalkan kembali ya, karena kebetulan pada maaf, tanggal 8 Juli kemarin, itu tool Watase Uwake yang kita pakai sebagai tool utama ya dalam review artikel masterclass dan nanti ada beberapa tool pendukung juga. Tapi Watase Uwake yang jadi tool utama kita itu tanggal 8 Juli kemarin tuh meluncing ada menu baru. Menu barunya sebenarnya tidak cuma satu ya, tapi yang paling utama itu research knowledge ecosystem. Kalau yang menu-menu lainnya itu sebenarnya sejak 3 bulan terakhir ini sudah ada banyak menu baru ya. Nanti akan saya tampilkan dan juga disimulasikan. Nah, Bapak Ibu yang belum beregistrasi
akun Watase UAG, silakan registrasi secara free ya. Silakan di web Watase Web ID ya, beregistrasi secara free gratis silakan. Nanti setelah registrasi Bapak Ibu akan mendapatkan akun basic. Nah, tentu saja untuk mendapatkan reporting yang lengkap dan memanfaatkan seluruh fitur baru Watasa itu perlu upgrade ke akun lisensi. Namun sebelum itu silakan nanti Bapak Ibu bisa mendalami dulu, apa ya, mengamati bagaimana fitur-fitur di akun lisensi itu selengkap apa dan bagaimana pemanfaatannya. Nah, setelah Bapak Ibu nanti memahami bagaimana begitu lengkapnya reporting ya yang ada di Watasa dan berbagai pemanfaatannya itu nanti bisa kemudian di-upgrade ke akun lisensi. Dan karena saya adalah tim analis di Watasa UAKE dan juga saya founder di Watasa Research Academy ini ya Bapak Ibu yang telah join ini. Maka Bapak Ibu nanti ketika membeli akun lisensi bisa mendapatkan harga diskon itu ya. Kalau yang di web itu adalah untuk harga umum, tapi kalau peserta pelatihan bisa mendapatkan diskon. Nanti bisa menghubungi admin Watasa Research Academy admin 3 ya dengan bisa nanti silakan Bapak Ibu bisa dibantu. Oke, baik demikian untuk preview pembelajaran kita ya. Dan mungkin saya sedikit mengenalkan kembali ya. Jadi saya adalah tim analis di Watasa UAG dan juga founder Watasa Research Academy ya yang Bapak Ibu tergabung dalam WhatsApp group ini. Kita penyelenggaranya adalah Watasa Research Academy yang merupakan official partner dari Watasa UAG Indonesia yang memiliki hak lisensi untuk memberikan lisensi aplikasi Watasa UAKE ya, kepada pengguna terutama peserta pelatihan. Saya juga dosen Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu juga hampir semuanya juga merupakan dosen di mana kita siang hari sudah disibukkan dengan berbagai aktivitas tridharma atau mungkin Bapak Ibu yang menjabat itu mesti sudah sangat padat pekerjaan ya. Nah, tapi Bapak Ibu malam harinya masih punya komitmen untuk belajar ya. Kita sangat apresiasi ya Bapak Ibu. Maka mari kita bertumbuh bersama ya, belajar bersama, berdiskusi bersama supaya kita memiliki impact ya, berdampak begitu ya. Berdampak tidak hanya untuk diri kita, tapi juga bisa di sekitar kita. Mungkin di institusi Bapak Ibu nanti bisa men-sharingkan pengalamannya, skill yang didapat ya di review artikel masterclass ini gitu. Kemudian saya juga reviewer ya di jurnal nasional bereputasi dan dan tidak bereputasi dari Sinta yang bereputasi Sinta 2 ya, Sinta 2 3 dan 4 saya jadi reviewer. Kemudian di jurnal internasional Scopus saya reviewer dari Q3, Q4, Q1 itu sudah pasti tiap bulan ya, selalu ada inviting to review ya, gitu Bapak Ibu. Kemudian narasumber kedua yaitu nanti Pak Wing Wahyu Winarno ini akan memberikan materi yang nanti terjadwalnya adalah untuk materi penyusunan meta-analisis, kemudian penyusunan artikel bibliometrik, kemudian penyusunan scoping review, dan juga untuk bonus pembuatan buku ajar gitu ya Bapak Ibu nanti sesinya Pak Win pada tema-tema tersebut. Kalau yang sistematik literatur review hari ini dan dua pertemuan di 2 minggu ke depan itu ya nanti saya yang akan memberikan. Ini nanti Bapak Ibu bisa melihat Google Scholar-nya ya. Jadi karya-karya beliau sudah sangat banyak sekali baik berupa tulisan jurnal ilmiah maupun buku ya. Dan beliau juga selain menjadi dosen juga ada berbagai aktivitas yang sangat padat ya di dunia bisnis, di dunia pemerintahan yang menjadi konsultan Smart City ya Pak Wing ya. Dan di aktivitas di dunia bisnis sebagai komisaris utama PT AMI, pengawas koperasi Pandu, dan sebagainya ya, sebagai pengurus di organisasi profesi IAI, ISEI, dan juga ADRI Indonesia, ya begitu. Nah, kami berharap dengan kehadiran saya dan Pak Wing itu bisa memberikan berdampak positif tentu saja ya bagi publikasi Bapak Ibu khususnya untuk bidang metode review, baik itu SLR, bibliometrik, meta-analisis, scoping review, dan juga ada bonus kita penyusunan buku ajar. Nah, di
buku penyusunan buku ajar ini juga penting kita kuasai karena kalau mungkin bagi Bapak Ibu yang sedang akan mengajukan jabatan fungsional ya, buku referensi itu poinnya sama 40 ya, sama besarnya dengan Scopus Q1 dan boleh single author ya. Ya, jadi kan ketika kita mau mengangkat poin itu kalau menggunakan buku referensi itu sudah lebih relatif lebih ringan dibandingkan kalau Scopus itu kan masih belum lagi nanti APC-nya ya. APC biasanya itu kalau Q1 ya di atas 30 juta kalau open access. Apalagi kalau dolarnya naik, apalagi begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan penggunaan publikasi yang berupa buku referensi itu untuk mengangkat poin kita gitu. Nah itu akan diberikan Pak Wing nanti di sesi ke-14 ya sebagai bonusnya. Nah akan tetapi Bapak Ibu ketika kan masing-masing dari kita itu atau masing-masing dari Bapak Ibu itu timeline urgensi kebutuhan masing-masing publikasi tadi entah itu SLR, meta-analisis, sweeping, bibliometrik, atau buku ajar itu kan timelinenya berbeda-beda ya. Ada yang urgent harus segera submit itu, atau ada yang ya intinya pengen belajar gitu ya, menikmati periode pembelajaran 2 minggu sekali gitu ya. Tapi kan ada juga yang urgent harus segera bulan ini submit gitu, atau misalnya targetnya Agustus sehingga kalau menunggu durasi 2 minggu sekali mungkin dirasa itu masih terlalu lama gitu ya, tidak sesuai dengan timeline target Bapak Ibu. Kita juga menyediakan kelas semi privat, juga kelas privat yang saat ini sudah berjalan itu ya, yang kelas semi privat sekarang ada 3 kelas berjalan karena kita batasi satu kelas itu hanya 6 ya, 6 atau mungkin kalau dalam masih satu institusi ya bisa lebih satu ya 7 begitu karena itu kalau biasanya satu institusi pingin bareng supaya nanti bisa saling menyemangati gitu ya, ya antara 6 sampai 7 untuk semi privat. Kalau yang privat coaching ya biasanya ini kalau yang menginginkan fokus karena sudah urgent harus mentarget akan submit atau ya merasa masih dari basic misalnya ya silakan Bapak Ibu menyesuaikan dengan urgensi masing-masing ya kelas yang diinginkan. Nah, kemudian kita nanti di Jogja ya juga akan ada diadakan workshop offline ya. Jadi kalau selama ini online, kita nanti di Jogja akan mengadakan workshop offline. Baik nanti, nah kalau yang di Jogja nanti itu pelatihannya tidak hanya untuk artikel review ya, tapi juga untuk artikel empiris yang nanti toolnya juga menggunakan tool yang custom dibuat oleh grup kearifan lokal dengan founder Pak Lili Wahyudi yang sama juga menciptakan Watase Uwake ini. Jadi nanti ada aplikasi untuk penelitian empiris isi pad dan juga untuk penelitian kualitatif netnografi ya yang diberi nama Niteni. Nah, nanti Bapak Ibu yang punya kelonggaran waktu atau urgensi memiliki impact ya atau luaran ya dari publikasi supaya misalnya targetnya Agustus ya nanti bisa hadir di Jogja ya dengan penawaran yang kami berikan nanti bisa menghubungi admin kami ini bisa ada juga di WA Group Watase Masterclass ini. Lalu Bapak Ibu bisa mengikuti free webinarnya nanti untuk pelatihan kalau untuk launching ya ini memang aplikasinya baru akan di launching 22 Juli. Mak ini salah ya, ini Rabu ya, harusnya Rabu ya. Rabu 22 Juli nanti minggu depannya. Yaitu Niteni itu nanti akan melakukan scraping data media sosial baik di berbagai platform media sosial ya, segala percakapan di media sosial baik nanti YouTube, IG, GPS itu ya, segala media sosial yang bisa ditinggalkan jejaknya oleh kita, oleh netizen, oleh audiens itu nanti semua bisa dikumpulkan datanya, di scraping, disusun kode book sehingga nanti bisa menjadi penelitian kualitatif, penelitian etnografi yang itu sudah termasuk dalam original research ya, yang bisa dipakai untuk kalau Bapak Ibu yang mengajukan jabatan fungsional ya bisa menjadi syarat khusus ya, baik di lektor, lektor kepala atau GP. Nah, demikian Bapak Ibu ya, gambaran dari kelas di Watasa Research Academy dan juga berbagai aplikasi yang masih satu grup dengan Watasa ya, yaitu EasyPad dan juga Niteni yang secara offline nanti akan kita adakan juga di Jogja
tempatnya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STI KPN. Nah, itu di kampusnya Pak Wing Wahyu Winarno gitu ya. Nanti di Agustus tanggal 3 sampai 7 Agustus begitu Bapak Ibu. Akan tapi kalau Bapak Ibu ada yang ya karena itu cukup lama dari tanggal 3 sampai 7 misalnya, oh ya kayaknya belum bisa ke sana misalnya ya silakan nanti Bapak Ibu bisa mengambil kelas semi privat atau kelas privatnya secara online ya. Atau misalnya kalau permintaan yang pada tanggal 3 sampai 7 itu peminat yang online-nya cukup banyak ya nanti bisa kita akomodasi ya. Privatnya pada saat apa kelas offline berlangsung mungkin juga bisa kita akomodasi kalau jumlah kuotanya misalnya terpenuhi gitu ya. Oke, ya baik kira-kira demikian Bapak Ibu perkenalan dari kami bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali join dan selamat bertemu kembali bagi Bapak Ibu yang sudah tergabung di Watasa Research Academy Research Master Class Review ini ya. Baik, saya akan masuk di sesuai dengan timelinenya itu hari ini harusnya baru memang masuk di pembahasan terkait dengan sistematik literatur review gitu. Tapi minggu lalu sudah, maaf 2 minggu lalu ya, sudah dimulai dibahas itu kita perkenalkan. Jadi sistem belajar kita adalah setiap sesi itu kan ada recordingnya, Bapak Ibu bisa akses di LMS. Kalau ada kendala dalam mengakses LMS, bisa disampaikan pada admin kami untuk kita tindak lanjuti ya. Yang penting Bapak Ibu supaya bisa dapat materi dan harapan kami bisa didengarkan, dibaca dulu sebelum sesi workshop webinar dimulai ya, sesi berikutnya begitu. Nah, tetapi ya misalnya masih karena waktunya terbatas, belum sempat membaca ya nggak apa-apa, nanti bisa ditanyakan ada sesi Q&A ya, nanti kita di sesi setelah pemaparan gitu. Nah, kalau menurut tor kami bahwa kalau tiap sesi itu sebenarnya hanya 1 jam ya. Tapi dalam kenyataannya kadang agak fleksibel ya sesuai dengan urgensi kebutuhan diskusi ya. Mungkin ya mundur setengah jam gitu nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Oke, baik demikian kira-kira perkenalan dari kami. Nah, saya akan langsung masuk ke pematerian. Nanti Bapak Ibu selama saya memberikan pematerian boleh silahkan nanti eh, mengecek di chat, mengetik pertanyaan ya di Q&A atau di chat box gitu silahkan. Kalau rasian mungkin nanti pada saat sesi Q&A saja ya, jadi biar tidak memotong gitu ya Bapak Ibu. Kira-kira demikian. Dan nanti di sesi Q&A bisa saya menjawab atau Pak Wing juga bisa yang menjawab gitu ya. Tuh, jadi kita kelasnya mengalir saja gitu ya Bapak Ibu. Oke ya baik saya akan lanjutkan ya. Jadi tool utama yang kan kita pakai di eh, master class review di Watasa Research Academy ini adalah Watasa UAK yang dimana perjalanannya ya itu dari mulai 2000, awal 2017 ya atau di 2016 di mana dulu hanya untuk pengumpulan artikel sampai dengan secara officially muncullah Watasa Uwake untuk sistematik literatur review itu di 2021 ya. Ini di tengah pandemi ya Bapak Ibu ya. Launchingnya di tengah pandemi dan memang ya waktu itu pandemi baru awal yang nggak ada kepikiran launching acara besar gitu ya. Jadi launching launching secara tidak ada acara launching officially ya. Jadi yang penting digunakan gitu ya. Semakin banyak pengguna. Nah, sampai dengan 2025 itu kita integrasikan Watasa dengan web service AI. Jadi penggunaan AI untuk fungsi secara auto, yaitu untuk fungsi ekstraksi dan klasifikasi data itu sudah melekat itu di dalam Watasa. Bisa dikatakan add-in gitu ya, menjadi add-innya Watasa. Nah, yang kita launching 8 Juli kemarin itu menu Riset Knowledge Ecosystem ya. Dengan adanya riset knowledge ekosistem gitu di dalam Watase itu menjadi semakin banyaknya luaran hasil dari sistematik literatur review di Watasa karena novelty yang dihasilkan itu tidak hanya evidence based ya, tetapi juga bisa dieksplorasi dari dasar fenomena ya. Dan ini memang sesuatu yang baru ya, masih belum sependek pengalaman saya yang membaca paper-paper SLR itu belum ada SLR yang
diawali dengan atau novelty-nya itu adalah awalnya dari satu fenomena. Tapi ini kita upayakan dimunculkan di dalam Watase Wake yang merupakan tool untuk systematic literature review ya dalam rangka supaya kita ingin menyuguhkan style paper SLR yang baru. Dan Bapak Ibu kalau mungkin ada yang juga sudah mulai mengeksplorasi paper systematic literature review itu keragamannya cukup banyak sekali. Tidak templating seperti kalau penelitian empiris gitu ya. Penelitian empiris itu kan sudah ada datanya, bagaimana pengukurannya, kemudian nanti di running hasilnya bagaimana, kemudian didiskusikan. Polanya, alurnya demikian. Tapi kalau paper systematic literature review cukup beragam. Dan harapan kami keberagaman itu mungkin akan diwarnai gitu ya dengan temuan Watase riset knowledge ecosystem di dalam Watase itu untuk bisa mendapatkan novelty yang di itu ya dari fenomena. Nah, bisa diambil dari fenomena lokal. Nah, di Watasa Wake ini ya, ini kita komparasi dengan tool-tool lain itu. Nah, ini versi yang dibuat oleh Pak Lili Wahyudi sendiri ya, mengkompar dengan berbagai aplikasi, ada Publish or Perish, Dimension, dan sebagainya itu ya. Dan ini Watasa Wake yang paling kanan itu, fiturnya itu paling lengkap dibandingkan dengan fitur-fitur di aplikasi yang lain untuk melakukan systematic literature review. Ya, terlepas dari memang misalnya masih ada yang belum maksimal, tapi seluruh fiturnya itu sudah berupaya untuk ditampilkan itu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah buka Watasa, memang menunya itu cukup banyak. Nah, maka kita fokus dulu ya ke yang mensupport untuk systematic literature review. Karena Watasa itu tidak hanya untuk systematic literature review gitu dalam pengembangannya ya. Bisa untuk mengeksplorasi gap riset, novelty, bahkan untuk survei, pencarian database kuesioner, dan sebagainya. Dan kelebihannya ya kita berlangganan Watasa UAG tidak terpengaruh dengan dolar ya Bapak Ibu ya. Karena kan yang membuat adalah anak bangsa Indonesia ya. Jadi membelinya ya dalam rupiah. Token web service AI-nya pun itu membeli di kami itu dalam rupiah ya, tidak dalam dolar gitu. Kami aja yang membeli kepada providernya itu dalam dolar, tapi mendeliver kepada Bapak Ibu itu nanti dalam rupiah. Baik gitu kita lanjutkan. Jadi eh, perkembangan Watase Uwake di ini data per 8 Juli pada waktu launching aplikasi itu ya. Memang pengguna terbanyak adalah Indonesia dan ternyata itu ada juga diakses dari berbagai negara ya. Ada diakses dari berbagai negara dan ini sebenarnya tadi itu iya ada yang menghubungi saya yang bilang dari Malaysia ya Bu Supina ya. Bagaimana kabar Malaysia, Bu Supina? Ya, terima kasih sudah join di review artikel masterclass ya. Ini Bu Supina itu langsung join Zoom ini dari Malaysia ya, Bu Supina ya. Terima kasih sudah bergabung kepada kami. Nanti bisa disaringkan pengalamannya ya, atau ingin apa yang ditanyakan nanti di Q&A ya, Bu Supina Baik, ya. Terima baik kasih Bu. saja ini. Oh ya, Bu Supina coba kalau dari Malaysia Watase Uwake lancar diakses Bu Supina. Belum saya coba Bu, Oh masih belum dicoba. Oh belum. iya, iya oke oke iya iya. Ya, Coba nanti ada kendala bisa disampaikan ya. Oke. baik Bu. Oke. Iya, oke. Nah, berarti nanti Bu Supina kalau registrasi ke Watasa ya akan menambah ini ya, histogramnya tambah panjang itu yang diakses dari Malaysia. Dan mungkin Bu Supina akan menceritakan kepada rekan-rekannya juga rekan-rekan Indonesia yang kuliah di Malaysia ya. Oke, nah, eh, Watase Uwake itu menurut jadi dibuat versinya tidak full dalam bahasa Inggris gitu. Jadi kalau filosofinya yang disampaikan Pak Lilik sendiri, Pak Lilik Wahyudi selaku pengembang aplikasinya ya supaya ini menjadi keunggulannya akademisi di Indonesia ya. Ya mungkin kalau orang luar negeri kalau mau pakai Watasa ya biar ada unsur harus mikir translate ke bahasa Indonesia dulu gitu ya. Tapi meskipun ya tetap bisa ya, tapi kan tidak secepat kita ya, karena ada bagian yang dalam bahasa Indonesia. Jadi tujuannya itu ya tetap mempertahankan bahasanya tidak full bahasa Inggris gitu, supaya itu menjadi keunggulan penulis di Indonesia. Nah, data per 8 Juli kemarin ya,
publikasi yang ada di Google Scholar itu ada 481 yang menggunakan Watase Wake. Lalu yang di Garuda 113, lalu kalau yang Scopus itu 17, dan ini akan semakin bertambah lagi karena ada beberapa peserta pelatihan yang sejak 2024 ya. Kalau yang saya memberikan pelatihan SLR itu sejak 2024 itu ada yang loanya kan baru keluar, misalnya kalau publikasi yang eh, close access itu kan paling nggak minimal 6 bulan atau 10 bulan ya. Di tahun ini sudah mulai mengabarkan bahwa accepted dan sebagainya gitu ya. Jadi ada yang baru keluar loa dulu kan, belum 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 publish gitu ya banyak. Sehingga nanti akan semakin bertambah lagi. Dan itu suatu hal yang menggembirakan bahwa memang visinya adalah bagaimana itu membuat publikasi dosen di Indonesia semakin banyak. Dari filosofi kata wake, wake itu jadi bukan dalam bahasa Jepang ya Bapak Ibu ya. Jadi itu agak sedikit anu sih apa ya, receh tapi ya bermakna mendalam akeh gitu ya. Jadi wake itu terjemahan dari plesetan dari wakeh kalau dalam bahasa Jawa itu artinya banyak. Watase sendiri itu adalah singkatan dari nama-nama pengembang awal ya. Dari ada Pak Lilik Wahyudi, Pak Imade Wahyudi Gantara, Pak Arthur, ya gitu ya. Pak Zunan, nah itu ya, gitu. Nah, sehingga menjadi Watase itu jadi itu bukan bahasa Jepang tapi singkatan. Kira-kira demikian Bapak Ibu. Nah, data yang ada di Watasa ya, dari sejak user dimulai sejak 2021 ya. Kalau launchingnya kan pertama kali 2021 itu ya. Jadi sudah ada banyak data-data Scopus, data referensi, data abstrak, data ekstraksi, kemudian data full text-nya, kemudian berbagai riset plan SLR itu, project-project SLR yang dibuat oleh user itu ada 93.000 sekian. Kemudian pembuatan proses extraction dan processing yang mulai membuat Prisma keyword, membuat mereview artikel, mengekstraksi novelty, membuat ekstraksi PET khusus penelitian kuantitatif, bahkan juga ada data survei template creation ya. Ternyata ada 105.475 ya. Ternyata cukup banyak ya. Dan ini merupakan aset. Dan tidak hanya aset bagi Watasa, tapi juga aset kita semua ya. Kenapa? Karena dengan adanya inilah dibuatlah riset knowledge ecosystem gitu, sehingga nanti antar data user yang masuk di dalam Watasa itu bisa menjadi aset yang nanti itu bisa dijadikan bahan kolaborasi. Salah satu contoh sederhananya ya, misalnya ada user lain yang mengupload PDF artikel itu bisa diakses juga oleh user lain dengan kata kunci yang sama. Kan tetapi itu hanya abstraknya ya, karena kita tetap menjaga hak kekayaan intelektual dari pemilik artikel tersebut ya, atau dari publishernya ketika itu close access. Jadi ada, dan itu hanya salah satu ya. Jadi aset artikel, aset metadata ketika kita mengget metadata dari kata kunci, kemudian berbagai aset ekstraksi definisi, kemudian knowledge record yang dari hasil ekstraksi, ekstraksi novelty dan PET itu ya, itu kan merupakan aset. Ya. Nah, aset itu sayang kalau hanya ya didiamkan saja, maka kemudian bagaimana itu bisa dimanfaatkan secara kolaboratif ya, maka dimunculkanlah riset knowledge ecosystem. Dan untuk membangun itu dari Watase Uwake juga sudah membangun berbagai infrastruktur ya, supaya segala menu, segala aset yang begitu kompleks banyak itu ya bisa dimanfaatkan secara optimal. Dan di 2026 ini ya sudah terwujud ya knowledge research ecosystem. Kemudian nanti 2027 ada RKI intelijen ya akan jadi AI. Kemudian nanti 2028 dan seterusnya akan menjadi ekosistem skill yang lebih besar lagi gitu. Nah, begitu Bapak Ibu. Dan nanti ya inilah yang impact yang mungkin bagi user ya. Kalau yang tadi itu kan gambaran di belakang layarnya kira-kira kan datanya seperti itu begitu banyaknya. Nah, lalu bagi user apa gitu impactnya? Jadi dengan adanya riset knowledge ecosystem, menu baru yang ada di Watasa itu nanti akan ada sumber ide baru ya. Ketika kita mau menyusun systematic literature review itu ada berbagai sumber ide baru dari YouTube yang nanti kenapa YouTube karena nanti supaya kalau YouTube dalam hal ini podcast itu kan pembicaraan yang panjang dan kalau podcast itu kan pasti sesuatu yang serius kan
Misalnya ada satu tema tertentu kan, dan itu sudah dilokalisir dalam satu tema tertentu, pembicaraannya cukup intensif gitu, misalnya dalam waktu minimal 30 menit, dan pasti kalau podcast itu pasti mengupas yang mendalam kan, dan dari situ nanti transkrip ya, dirubah menjadi yang tadinya audio menjadi transkrip. Nah, dari situ nanti juga bisa menjadi ide untuk menulis sistematik literatur review yang diangkat dari podcast. Nah, podcastnya misalnya itu diangkat dari isu lokal Indonesia gitu kan, jadi bisa menunjukkan keunggulan kita sebagai autor di Indonesia untuk mengangkat apa ya, kearifan lokal Indonesia misalnya ya, sehingga tuh penulis-penulis Indonesia punya keunikan gitu ya. Nah, ini baru di launching, dan dari Batasa UAK menyiapkan data itu, silakan nanti Bapak Ibu bisa mengeksplorasi ya bagaimana memanfaatkan sajian data yang semakin banyak yang diberikan gitu ya di Batasa itu untuk bisa mengeksplorasi atau membuat sistematik literatur review yang semakin variatif, novelty-nya juga semakin banyak, variatif dan mendalam tentu saja, dan tetap berbasis evidence base di mana ada bukti referensinya untuk mendukung luaran tersebut ya, gitu. Oke, ya baik, kira-kira itu ya gambaran Watase Uwake versi yang terkini seperti itu. Nanti bisa kita lihat di ketika sesi simulasi ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu mungkin silakan mulai registrasi Watase Uwake, Watase Web ID webnya. Nah, nanti proses sistematik literatur review yang kita lakukan ya dari Bapak Ibu ini, saya bikin ringkasan ini untuk memvisualisasikan ya secara keseluruhan gitu dalam satu slide apa yang akan kita lakukan dari tahapan awal sampai dengan menghasilkan manuskrip itu ketika menggunakan fitur yang ada di dalam Batasa UAK. Nah, di sini saya menyebutnya tahapan input. Tahapan input itu nanti kita akan memulai di saat kita melakukan identifikasi kata kunci, ya. Mengidentifikasi kata kunci yang itu merupakan mewakili knowledge yang nanti akan kita eksplorasi. Nah, setelah mengidentifikasi kata kunci, kita dapat kata kunci yang tepat, trennya naik, begitu ya. Get metadatanya mencukupi, misalnya minimal 40, atau bisa lebih dari itu untuk cadangan. Atau kalau mau kurang dari itu, yang penting kita memiliki justifikasinya ya. Misalnya ada hal yang baru begitu. Tadi pagi atau tadi malam ya. Tadi malam saya mengisi SHR, webinar SHR juga. Kemudian kata kunci yang saya pakai itu metaverse marketing. Dan itu baru ada di tahun 2022 kan. Maka kan itu kalau mau dikaitkan dengan rule of thumb-nya SHR rata-rata 10 tahun ya nggak ada 10 tahun gitu. Tapi ya tidak masalah kan, itu kan memang isu itu baru muncul setelah COVID kan. Jadi ya tidak harus kaku harus 10 tahun ya. Ada justifikasi lain yang nanti bisa kita pakai ketika kurang dari 10 tahun atau lebih dari 10 tahun. Lalu setelah kita bikin kata kunci, kita lanjutkan nanti melakukan screening ya, men-screen metadata, judul, kata kunci, dan abstrak. Setelah itu masuk ke retrieval itu untuk mengumpulkan PDF dan upload PDF ke sistem Watase yang itulah nanti menjadi bahan kita untuk mengekstraksi artikel. Nah, ekstraksi itu merupakan aktivitas untuk mengambil informasi penting yang ada di dalam full text PDF. Dan informasi penting itu apa? Nah, di Watase sudah ada template-nya sehingga kita tidak perlu memikirkan apa yang harus diambil gitu. Menurut kita yang penting apa? Nah, jadi sudah ada template-nya tinggal dipakai. Selain sudah ada template-nya, nanti ada bisa juga membuat klasifikasi yang custom ya dari artikel tersebut. Jadi setelah diekstraksi nanti tetap bisa dilakukan klasifikasi yang custom yang nanti itu bisa dipakai untuk melakukan tematik analisis. Nah, untuk melakukan ekstraksi dan klasifikasi ya di menu Watase yang terbaru itu sekarang ada menggunakan web service AI. Web service AI itu adalah merupakan menu di Watase yang bisa membuat aktivitas ekstraksi dan klasifikasi itu bisa dilakukan secara auto. Jadi tidak dengan cara copy prompt atau kita bikin prompt di luar di AI manual kita lalu baru upload PDF, itu tidak, tapi sudah melekat di dalam aplikasi ini.
Jadi kita seperti punya apa ya, working space yang dari tahapan identifikasi, screening, ekstraksi, klasifikasi, luaran itu dalam satu ruang kerja yang jadi satu sehingga nanti misalnya hari ini belum selesai ya tinggal nanti dibuka lagi aplikasinya. Kita bekerja lagi di dalam aplikasi ini gitu. Jadi jejak langkah kita itu ada ya dalam aplikasi. Jadi membuat manajemen data pengelolaan apa artikel kita itu juga tertata gitu. Kalau saya sendiri tuh kalau menyimpan file di Windows Explorer tuh sudah agak kewalahan gitu karena saat ini kita berada dalam kondisi tsunami informasi yang mau dapat knowledge itu begitu mudahnya sekarang ya. Saking mudahnya dan banyaknya itu kadang mas berserakan itu di dalam menu download kalau saya folder download itu jadi belum sempat dipindah-pindah. Nah dengan adanya aplikasi Watase ini membuat saya teratur gitu menata terutama kalau menyimpan. Jadi Watase selain saya pakai untuk melakukan systematic literature review ya bisa dipakai untuk nitip nyimpen PDF artikel gitu. Bisa kita atur gitu ya. Begitu. Jadi ketika nyari sudah dapat dan bahkan tidak hanya baca PDF versi apa asli PDF yang tapi versi ekstraksinya juga bisa kita langsung dapatkan. Nah, demikian kemudian di sesi selanjutnya nanti kita akan melihat outputnya. Sebenarnya ketika kita melakukan ekstraksi klasifikasi sudah saat itu juga kita langsung bisa dapat outputnya. Jadi bukan outputnya nunggu setelah terkumpul berapa artikel itu tidak ya, tapi saat itu juga ketika kita melakukan ekstraksi klasifikasi outputnya langsung ada ya, gitu. Nah, impact luaran dari melakukan proses systematic literature review nanti kita akan membuat artikel dengan anatomi ini ya, dari mulai title, abstrak, introduction sampai dengan conclusion, sampai menyiapkan referensi. Ini semuanya nanti akan ada di Watasa. Nanti di menu report, di menu web service yang report intro, report teori, report method, result, discussion, conclusion. Dan ada menu baru yaitu download template. Kalau dulu 2 bulan lalu itu ketika menyiapkan mengcopy ya hasil dari report intro di dalam Watasa itu harus copy per paragraf dan itu makan waktu kan itu ya. Sangat memakan waktu. Maka kemudian dimunculkanlah untuk download langsung sekaligus itu. Sehingga menghemat waktu, nanti tinggal kita edit itu di luar Watasa ya pakai Word. Nah, begitu kira-kira Bapak Ibu untuk paparannya ya, kita akan sekarang masuk di tahap identifikasi ya. Kita langsung praktek ya. Demikian, kita akan langsung praktek ya Bapak Ibu ya. Kita langsung mencoba untuk tahapan awal. Nah, itu. Oke, kalau Bapak Ibu masih baru berarti klik registrasi. Nah, ya, bagi yang sudah tinggal klik login ini ya. Warna merah nah ini login menggunakan Google. Nah, kalau saya karena tim di internal login pakai others itu ya karena bisa lebih cepat. Nah, ini. Nah, begini. Ini Bapak Ibu. Oke, ini kayaknya saya lihat ada nama-nama yang malam ini hadir ya. Ini ya, Pak Salamun, Pak Dr. Salamun, Pak Aris Abdillah, Bu Supeni tadi sudah join ternyata ya. Iya, oke. Bu Supina maksud saya ya. Sudah login, silahkan di berselancar-selancar dulu ya Bu Supina menunya ini. Oke, jadi ini menunya, kemudian kita di sini ada tutorialnya juga ya, tutorial basic ya dari proses systematic literature review. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin update ke akun lisensi dan membeli token web service, boleh lewat web ini bisa. Cuma kalau web ini kalau dipakai yang di web ini ya berlaku untuk harga umum ya gitu ya. Tapi kalau melalui karena Bapak Ibu peserta pelatihan di Watasa Riset Academy bisa membeli di admin kami ya. Nanti dengan ISA bisa diarahkan untuk mendapatkan harga diskon dan juga token web service dengan nilai nominal yang lebih kecil di bawah yang di web begitu Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan sekarang klik Research Plan SHR. Itu, nah sebelum itu Bapak Ibu bisa memanfaatkan juga ya ini ya database kuesioner gitu karena menurut data historis yang ada di sistem kami itu terlihat bahwa yang memanfaatkan database kuesioner cukup banyak juga dan yang untuk create survei itu juga ada sampai 105.000 ya ternyata cukup banyak juga ya yang memanfaatkannya.
Jadi saya juga saya punya peserta pelatihan yang tahun lalu di mahasiswa program doktor di Universitas Brawijaya Malang itu ketika kontak saya sekarang ini, jadi setahun setelahnya ya, itu mengatakan bahwa dengan menggunakan Watasa itu terbantu tidak hanya pada untuk sistematik literatur review, tapi juga untuk cari kuesioner gitu ya. Jadi karena cari kuesioner sudah langsung dengan mudahnya ketemu dan sudah terekstraksi. Nah misalnya ini yang sering saya cari, ini pernah saya cari. Saya cari variabel attitude apa tadi? Ya, impulse buying. Nah, ini variabelnya sudah terekstraksi, bahkan PDF-nya juga kita dapat ini diklik. Nah, begitu. Kalau kita cari kuesioner kan harus baca bagian metodenya. Nah, demikian. Dan langsung ini didownloadkan juga kan, sudah didapatkan versi PDF artikelnya dan memang real kan ini. Oke, kira-kira itu yang bisa selain yang SLR ya nanti selain juga bisa untuk Watasa Survei mungkin nanti untuk di sesi selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Oke, baik kita lanjutkan untuk membuat project Systematic Literature Review. Nah, begitu kita masuk, semoga ini tidak terlalu kecil nanti sebentar lagi saya besarkan. Oke, nah ini agak saya besarkan. Ini saya pakai akun biasa, akun ya seperti user ya, seperti Bapak Ibu biasa, sebagai user biasa, dan akun lisensi ya. Dan akun lisensi itu sampai saat ini tidak ada batasan berapa berapa project yang boleh dilakukan ya. Sampai saat ini nggak ada batasan. Contohnya ya, ini yang saya pakai akun biasa ya, bukan super akun yang untuk pengendali bukan. Ini akun biasa dan ini yang sebelah kanan adalah nominal pulsa AI ya, misalnya pulsa saya 2.500.000 ya karena saya harus mengajar, tiap mengajar SLR harus bikin contoh kan, maka ya pulsanya harus diisi cukup banyak. Nah, di sebelah kanan ini nanti akan ada history penggunaan nominal pulsa kita. Ya, nilainya berapa ya, ada di penggunaannya ya, misalnya ini manual writing cuma Rp1.000. Knowledge clustering ya, saya pakai ini untuk ngajar 14 Juli tadi malam ya ini tuh di malam ya 613 untuk ekstraksi ini 27 artikel 7.688 5 artikel melakukan knowledge clustering itu hanya 1.039. Nah ini jadi ada transparansinya ya penggunaannya dan penggunaan web service itu bukan untuk semua tahapan sistematik literatur review di Watasa tidak ya Bapak Ibu. Penggunaan token web service ini hanya dipakai untuk aktivitas auto, yaitu untuk transkrip YouTube menjadi transkrip ya, voice menjadi transkrip, kemudian melakukan knowledge mapping di RKE, kemudian mengekstraksi dan mengklasifikasi artikel dan membuat writing. Yang di luar itu, tahap identifikasi, tahap pembuatan kata kunci, tahap screening itu tidak menggunakan web service. Jadi jangan khawatir di tahap itu memakan pulsa, tidak ya Bapak Ibu. Jadi yang memakan pulsa sudah kita lokalisir di bagian-bagian tadi. Oke ya, baik. Ini contohnya ini yang saya mengajarkan tadi malam itu ya, Metaverse Marketing. Kita awali nanti membuat kata kunci, kemudian setelah itu kita lakukan screening dan selanjutnya. Nah, saya akan langsung masuk ke membuat contoh ya. Maaf. Membuat contoh keyword. Nah, oke, kita mulai dengan ini ya, klik Prisma Plan plus Prisma Plan. Mhm. Ya, kita tunggu ya. Oke, sudah masuk. Ini ada garis tiga ini ya. Saya akan bikin project tentang branding di tourism. Mohon izin bidang saya adalah sosial humaniora, khususnya manajemen consumer behavior. Jadi supaya saya bisa memvalidasi knowledge SLR yang saya jadikan contoh ya, maka saya menggunakan yang bidang saya. Nanti pada saat Q&A silakan Bapak Ibu bisa yang sesuai dengan bidang Bapak Ibu gitu bisa ditanyakan kalau ada kendala ya. Oke, baik kita lanjutkan Bapak Ibu, kita klik ref ya. Nah, setelah klik ref ini kita akan dapat serangkaian tahapan SLR yang sudah tertata berurutan gitu ya. Jadi sudah pastinya tahap
paling awal ya klik yang paling atas itu saja. Lalu kita memasukkan kata kunci. Nanti tulis ya tourism branding. Ya, saya samakan gitu antara keyword ini dengan nama project tadi gitu. Disamakan boleh, tidak sama pun juga nggak apa-apa. Yang penting itu masih dalam satu lingkup gitu Bapak Ibu. Lalu di sebelah kanan ini ada row dikosongkan ya. Ini nanti akan terisi otomatis ya row itu ya. Jumlah jumlah artikel yang didapat itu row itu. Kemudian ABS itu ada no dan yes. Jadi ABS itu kan mengikuti singkatan yang ada di Scopus ya. Kalau yes itu find query in abstract title and keyword. Jadi nanti kalau pilih yes akan lebih banyak dapatnya. Akan tetapi kalau pilih yes meskipun dapatnya lebih banyak nanti itu kita perlu screening pada bagian abstrak apakah relevan atau tidak. Tapi kalau kita pilih no itu jumlahnya lebih sedikit memang. Tapi kan satu kata kunci muncul di apa eh, title itu kan kemungkinan besar bahwa kata kunci ini memang relevan kan tinggi ya Bapak Ibu ya. Jadi ya kalau misalnya kita mau menghemat tenaga dan kebetulan di tema ini itu cukup banyak ya sehingga kita pilih no saja. Tapi ya tergantung dari konteks, tergantung dari hasilnya ya. Kita coba kalau no ada berapa ini. Yang judul hanya ada di keyword hanya ada di abstraknya. Tunggu beberapa saat sedang mencari metadata. Ya, ditunggu beberapa saat dulu ya Bapak Ibu. Nah, oke sudah. Nah, oke. Nah, ini sebenarnya tulisannya not recommended, tapi bukan berarti terus tidak boleh dilakukan systematic literature review ya. Memaknainya tidak gitu juga ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kan namanya satu sistem itu dibuat apa pembatas bahwa yang recommended dan tidak itu ketentuannya adalah minimal 40, tapi juga tidak terlalu banyak ya. Ketika misalnya sudah di atas 200 kita anggap itu terlalu banyak. Nah, itu bisa disikapi dengan nanti ini tetap kita lanjutkan, tapi kita seleksinya nanti ketat. Sehingga kalau seleksinya ketat kan nanti jumlahnya jadi otomatis berkurang. Gitu ya. Jadi ini kita download Scopus data saja. Oke, kita tunggu sampai 100% untuk PP. Oke, 44 ditunggu lagi. Ya, kita tunggu 100% ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini sudah akan 100% sebentar lagi. Oke, ya sedikit lagi. Oke, sudah sekarang kita tutup. Nah, sekarang kita lihat bagaimana trennya ya. Kita tinggal view result ini. Nah, ini. Lihat trennya up and down ya, wajar ya. Naik turun. Nah, tapi tertinggi di 2025, sangat tinggi. Dan ini 2026 ya wajar kalau turun, karena kan belum ada 1 tahun. Begitu. Nah, sudah dari sisi sini, dari sisi tren ini relevan untuk dilanjutkan itu. Meskipun jumlahnya banyak, nah tadi itu ya kita tinggal bisa seleksi nanti, seleksi yang relevan, seleksi misalnya ini tire-nya kita khususkan Q1, Q2 kan gitu bisa. Atau misalnya kita anggap 2006, 2026 ini kan belum 1 tahun ya, sehingga belum merepresentasikan tren dalam tahun 2026. Misalnya kita tidak kita pakai ya ini 2025, jadi 10 tahun dari 2025 berarti ini 2015. Kemudian misalnya tayarnya kita seleksi hanya Q1, Q2 misalnya. Nah, itu nanti jumlahnya akan berkurang. Nah, ini dan langsung menghasilkan prisma. Nah, ini Bapak Ibu.
Ini jadi ketentuannya tadi sudah langsung terakomodasi di dalam protokol Prisma yang divisualisasi ini di gambar ini. Jadi yang tadinya 215 dikurangi yang di luar tahun 2015-2025 ada 59. Lalu yang di luar Q1 Q2 ada 45 dan record method abstrak itu ada 4. Jadi book review, proceeding atau eh, berbagai apa ya, e-book yang tidak pakai abstrak itu sudah dikeluarkan. Dan ini sudah kita update ya untuk ranking indeks yang sesuai dengan Simago itu ya. Karena Juni kemarin kan ada updating dari Simago dan ini sudah diupdate. Nah, oke, sudah langsung kita dapat protokol ya, Bapak Ibu ya. Tanpa kita harus gambar protokol manual, tanpa kita harus menggunakan aplikasi yang berbayar dalam dolar gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi sangat meringankan gitu beban dalam hal ini ya, di beban pekerjaan berulang di banyak aplikasi atau juga penggunaan apa ya, nilai nominal untuk pembiayaan pembuatan artikel ya gitu ya. Karena dalam rupiah penggunaan aplikasinya. Nah, oke, baiklah. Setelah itu, kita jadi punya artikel dari tadinya 215, sekarang sudah berkurang menjadi 107. Nah, kan sudah berkurang, Bapak Ibu. Kalau untuk mendekati rule of thumb 40 gitu. Tapi kan juga tidak harus 40 juga. Lebih dari 40 pun juga tetap betul. Tidak berarti kemudian kalau banyak salah gitu, enggak ya. Ketentuan artikel sistematik literatur review itu ada banyak variasi rule of thumb ya. Yang penting kita memiliki justifikasi yang kuat itu. Apa alasannya jumlahnya sekian-sekian. Nah, kita lanjutkan sekarang ke step berikutnya yaitu ya sudah ini kita tutup saja ya prismanya. Nanti seiring kita memasuki tahapan berikutnya itu ya prismanya akan terisi ini yang 00 ini. Oke, kita lanjutkan di tahapan screen nih. Nah, screen ini adalah tahapan di mana kita akan menyeleksi judul kata kunci dan abstrak. Ya, judul kata kunci dan abstrak. Nah, karena tadi saya pakai no, itu kan kemungkinan besar seluruh artikel yang muncul kan kata kuncinya ada di judul, sehingga relevansinya masih tinggi kan. Maka kemungkinan besar saya misalnya, cara gampangnya saja misalnya nggak membaca abstraknya, kemungkinan besar ini memang relevan. Tapi kalau mau dipakai satu-satu ya ini ya dipilih yes. Nah, pindah ke kanan itu artinya bahwa akan bisa dianalisis di step berikutnya. Nah, atau misalnya kita menganggap karena tadi saya pilih no kan ya, yang berarti judul ini itu ada di, maaf, keywordnya itu menjadi title kan, berarti kemungkinan besar itu relevansinya tinggi. Maka ya kita pilih ya semua gitu. Nah, sehingga pindah ke kanan. Nah, akan tetapi ada ciri-ciri artikel yang perlu kita keluarkan, yaitu artikel-artikel yang isinya hanya satu lembar. Jadi artikel yang contoh artikel corrigendum itu biasanya nanti muncul di title ya, ini nggak ada. Erratum nggak ada. Retracted itu ya artikel yang ditarik kembali nggak ada. Correction, nah nggak ada. Jadi biasanya nanti akan muncul di judul ya. Kalau kata correction muncul di abstrak itu bukan ciri-ciri kesalahan atau ciri artikel yang harus dikeluarkan karena koreksi itu tidak ya. Jadi erratum, corrigendum, correction itu kesalahan redaksional, misalnya salah menulis nama autor, afiliasi, kira-kira hanya itu. Tapi kalau retracted itu yang menyalahi aturan mendasar sehingga artikelnya sudah publish tapi kemudian ditarik kembali dan itu ada rekam jejaknya ya. Tidak akan hilang ya. Karena dibikin bookmark itu di artikelnya dan itu harus kita keluarkan kan. Artikel-artikel seperti itu tidak layak untuk kita ekstraksi ya Bapak Ibu. Nah, kebetulan ini nggak ada. Nah, sudah ini nggak ada, kita lanjutkan di tahap retrieval. Retrieval itu adalah untuk mendownload dan upload artikel. Nah, kebetulan ini sudah ada 39 ya, sehingga saya tidak perlu download saja, tinggal download satu sudah cukup ya. Sudah cukup mendownload satu. Aja kalau mau cukup mau apa tuh minimal 40 ya. Tapi ya nggak apa, saya akan mendownload. Nah, kalau saya mendownload itu saya pakai aplikasi Mozilla Firefox karena bisa download auto. Jadi Mozilla Firefox ini saya install memang khusus hanya untuk mendownload uh, batch downloading ya secara cepat itu. Jadi supaya di Chrome itu tidak ngerubah-ngerubah setting gitu. Kalau saya demikian. Jadi Bapak Ibu lalu tetap pakai Chrome ya. Nanti silakan disesuaikan dengan setting yang ada di Chrome ya.
Nah, ini saya pakai Mozilla Firefox untuk untuk eh, download secara multiple downloading, ya, batch downloading ya. Jadi download secara eh, berkelompok ya, tidak satu-satu. Ini Scopus, SSO Scopus saya buka, kemudian caranya kita setting, lalu masuk di download, kita simpan di mana nanti artikel yang terdownload itu, saya beri folder, nama foldernya adalah malam ini tadi saya berikan contoh tourism branding ya, 15 Juli. Oke, sudah. Lalu nanti kalau terdownload formatnya harus yang ini ya. Portable PDF, pilih save file. Oke, sudah. Kita akan mulai langsung download. Trailer saya, SSO saya tidak ada aksesnya. Saya akan pilih yang saya ada aksesnya adalah Elsevier. Nah, ini Elsevier ada dua ya lumayan. Nanti akan dua ini akan terdownload auto. Dua langsung. Nah, ini terdownload karena saya ada aksesnya ya. Nah, sudah dapat. Kemudian saya tinggal upload dua tambahan tadi. Dua, dua. Nah, ini. Oke, sudah terdownload semua. Nah, artikel kita sudah nambah. Jadi kan 39 ya Bapak Ibu ya. Sekarang menjadi 41. Emerald saya nggak ada aksesnya. Tuh, kita coba mungkin kalau ada yang open access ya. Siapa tahu ya. Ada 15 ya. Oke, nah lumayan ada yang open access itu kebuka. Ya, bisa nambah-nambah apalagi dari top tier ya. Emerald. Nah, yang kebuka seperti ini berarti tidak berlangganan ini. Ya, sudah kita tutup. Jadi bisa diakses di hari lain atau sebenarnya sudah secara jumlah sudah mencukupi tadi ya. Oke, baik. Oke, ya. Sudah kita upload tadi tambahnya dapat satu ya. Emerald dapat satu. Nanti terupload berhasil. Bentar lagi ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau sudah centang itu berarti terupload ya. Oke, sedikit lagi. Ya, oke sudah. Nah, jadi ada penambahan. Oke, sudah cukup. Dan sekarang kita klik ini. Nah, prismanya masih belum sesuai. Kita tinggal klik synchronize. Kita synchronize dulu untuk melakukan awal ekstraksi. Nah, ini jumlahnya belum sama. Jadi jumlah antara artikel yang masuk retrieval tadi, jumlah artikel di Prisma itu harus sama ya. Ini belum sama, kita synchronize supaya sama. Di retrieval, synchronize supaya sama. Pet and item, nah sudah ini 44, kita cek lagi ya di retrieval apakah, oh ya masih belum sama, kita synchronize dulu supaya sama. Mm-mm. Ini di synchronize PDF. Oke, kita cek sekarang ini 44 retrieval, kita cek. Oh iya, kita cek, kita synchronize lagi ya. Nah, oke, sudah. Sekarang kita lanjutkan untuk melakukan ekstraksi. Jadi sudah sama. Sekarang kita akan melakukan lanjut ke ekstraksi. Jadi mengekstraksi itu kalau dulu manual ya. Ini kan ada, nah ini saya harus pindah ke Chrome ya supaya nggak auto download.
Oke, nah di sini ya. Nah, prompt ini, kalau dulu yang menu manual ya kita harus input satu-satu ya di dalam ini. Sekarang pakai web service. Jadi ini kembali lagi saya sampaikan ya, retrieval itu kalau yang warna merah ini artinya yang mengupload adalah user lain sehingga kita hanya bisa lihat abstrak. Kalau yang kita upload sendiri ya ini yang warna hijau ini ya, yang warna hijau ini. Karena ini full PDF yang kita upload. Nah, meskipun hanya abstrak tetap bisa kita lakukan ekstraksi full artikel karena artikelnya sebenarnya ada di sistem, ada di Watasa, cuma tidak ditampilkan saja kepada user gitu ya. Karena untuk menjaga kekayaan intelektual dari publisher yang ini close access kan gitu. Oke, tapi kalau pakai akun yang lisensi ya nggak masalah ini. Meskipun hanya abstrak tetap bisa kita ekstraksi. Sudah lanjut kita di tahap ekstraksi ini. Nah, ini jumlahnya sudah sama. Artinya ini berarti semua artikel memiliki ISSN. Karena kalau artikel tidak memiliki SSN nanti tidak lolos masuk di auto extraction. Nah, lalu kita harus munculkan ini ukuran TXT artikel ya. Jadi artikelnya yang kita upload tadi masih dalam bentuk PDF. Kalau untuk melakukan auto extraction harus dirubah menjadi TXT. Nah, kita klik generate. Lalu kita klik synchronize. Nah, sebelumnya ini ada angka-angka nol ya. Angka-angka nol ini artinya berarti ini artikelnya corrupted. Kita cek ya, ada apa dengan ini? Nah, ini kosong kan? Kita lihat find PDF apakah kita memiliki hak aksesnya. Oh, bisa ini karena MDPA itu pasti kita punya hak aksesnya MDPA. Nah, lalu kita upload supaya tidak kosong lagi. Ini tadi ini ya MDPA. Ya, sudah disimpan supaya tidak kosong lagi. Nah, udah nggak nol lagi ya Bapak Ibu ya. Tidak ada lagi yang nol. Sudah kita akan ekstraksi. Nah, klik sinkron ya. Klik cek sampel untuk ekstraksi sampel satu artikel. Nah, kita tunggu. Nanti harus bisa terekstraksi satu artikel ini ya sebagai sampel bahwa penggunaan tadi web service-nya DeepSeek ALTV 3 Small ya. Nah, kita lihat apakah itu berhasil. Nah, ini sudah berhasil ya Bapak Ibu ya. Kita silang. Nah, ini sudah berhasil ya terekstraksi. Satu, maka ekstraksi satu berhasil. Kita lanjutkan untuk mengekstraksi 43 artikel lainnya secara terus-menerus dengan klik ini sinkron lalu start auto ya gitu. Nah, sudah kalau ini nanti akan mengekstraksi secara terus-menerus tidak terhenti sampai 43 kali ya karena ada 40 karena kan totalnya 44 satu artikel sudah terekstraksi tinggal 43 lainnya. Nah, ini kita kalau begini ya jangan diganggu. Sudah kita bisa melakukan aktivitas lain tapi tidak jangan diganggu sampai misalnya terhenti gitu ya. Karena kalau untuk auto extraction itu hanya berlaku satu kali. Kalau misalnya terhenti di jalan itu silang kebetulan tersilang ya sudah nanti akhirnya harus ekstraksi klik satu-satu nanti auto tapi klik satu-satu. Nah, ini kan langsung bergerak sendiri ya Bapak Ibu ya dari kalau muncul teks gini itu artinya artikel tersebut berhasil terekstraksi. Lalu lanjut ke artikel kedua, ketiga, keempat, sampai dengan artikel ke-43 gitu. Dan ini memakan token ya, Bu ya. Iya, betul Pak Wing makan token. Nah, nanti tokennya itu habis berapa, tinggal kita lihat nanti di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya ini yang, misalnya ini saya tadi malam ini ya, oh tadi pagi ini yang manual writing, saya mensing misalnya ini. Atau mengekstraksi, yang ekstraksi itu batch extraction novelty ini tadi malam. Saya mengekstraksi 17 artikel 3167. Nah, itu ya. Di transparansi penggunaannya ada di sini. Ini yang tanggal 6 Juli saya mengekstraksi 30 artikel habisnya 8.538 ya.
Jadi lebih murah dari makan satu mangkok bakso ya Pak Wi, ya. Atau makan tengkleng nggak boleh ya 8.000 ya Pak Wi. Oke, nah begitu Bapak Ibu. Nah ini sambil ini jalan, mari kita berdiskusi. Silakan Bapak Ibu mencoba. Kalau Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti dan sudah sampai tahapan apa gitu, boleh disampaikan gitu ya Bapak Ibu. Gitu Bapak Ibu, silakan kita masuk Q&A sambil menunggu ekstraksinya ini. Nanti setelah itu saya tunjukkan juga ya yang menu Research Knowledge Ecosystem yang baru di launching 8 Juli kemarin. Nah, kan ini biar biar jalan dulu untuk ekstraksi ya. Jadi ini Ini Bu, untuk ekstraksi eh, ya. untuk menambah Ya. token harus pakai akun yang berbayar gitu ya. Lisensi, ya betul Pak Wing ya. Jadi kalau akun yang free itu tidak ada menu untuk membeli token gitu ya. Tidak ada menu untuk bisa ditempelkan add-in web service AI gitu nggak ada. Jadi memang harus membeli akun yang lisensi ya Bapak Ibu ya gitu. Dan kalau akun lisensi, karena Bapak Ibu peserta pelatihan di review artikel masterclass Watasa Research Academy, jadi bisa membeli akun lisensi melalui kami, nanti yang mengaktifasi saya sendiri gitu. Nah, kalau yang di web Watasa itu untuk peserta umum ya, jadi ada perbedaan harga. Jadi makanya silakan Bapak Ibu bisa dimanfaatkan ya ketika ikut kelas review artikel masterclass ini, mendapatkan harga diskon. Kalau di web itu setahun 1 tahun 500.000 dengan token web service minimal 250.000. Nah, kalau yang di Watasari Riset Academy itu 1 tahunnya hanya 450.000 dan bisa membeli token web service 150.000 untuk 3 bulannya. Gitu. Bisa ditunjukkan Bu, menu Iya. utama akun yang berbayar dan Oh terlihat web iya, service-nya untuk Bapak Ibu. Nanti kan yang iya bisa bisa dilihat membandingkan. kebanyakan masih yang versi gratis kan itu ya. Oh iya, oke. Ya, jadi kalau ini biar berjalan saya akan tunjukkan yang akun berbayarnya ya. Kebetulan saya harus cek akun saya tuh nggak ada yang gratis ya Pak. Saya harus bikin akun gitu. Ya, Saya biar harus Bapak bikin Ibu akun dulu ya. ngelihat bedanya Perbedaannya. gitu ya. Ini loh, Iya. oh yang berbayar kayak gini gitu kan. Iya. Atau mungkin nanti Bapak Ibu bisa share screen ya untuk menanyakan sekalian menu-menunya ya. Coba saya cek kayaknya saya ada akun yang sudah expired ini. Ini. Kalau yang gratisan kan Bapak Ibu yang hadir di sini udah Iya. punya. Iya, nah ini kalau yang sebentar ini saya harus verifikasi. Iya, akun saya yang ini nggak pernah saya buka ya. Jadi harus verifikasi ini. Ya, ya. Oh, oh, oh. Nggak masuk ya verifikasinya. Ya. Di handphone Oppo ini. Iya ini soalnya kebanyakan handphone itu ya. Saya bingung ini ya. Uh, Oke, ini nggak masuk soalnya ya Pak. Ini kenapa tidak masuk verifikasinya ini? Coba di resen, Bu. Minta dikirim ulang. Oh iya, gimana Pak? Minta dikirim ulang, Bu. Ada tulisan resen. di kanan bawah Resending. itu Bu Endang. Iya, dikirim bawa resending itu. Oh, resend it. Oh iya iya iya. Oh, Oke. Resen. Nah, semoga ini ternyata kok ya nggak muncul juga itu ya Pak. kalau enggak ya eh, Mungkin apa Oppo-nya perlu udah jadi reset Bu? 17, Bu. Kenapa? Mungkin Oppo-nya udah berubah jadi iPhone 17. Amin. Iya. Atau Bapak More Ibu ways yang itu Bu. Pakai punya akun free boleh di share screen. Nah, nanti saya tunjukkan ya. Kalau yang saya pegang ini akun lisensi ya memang ya. Nah, jadi kalau saya tunjukkan ini saya bukakan yang akun lisensi saya yang lainnya ini. Oh, ini sudah datang ini verifikasinya. Nah, angkanya sebentar ya Bapak Ibu ya, biar untuk contohnya ini saya oke sebentar. Nah, ini contoh akun ya, ini yang contoh akun belum free. di share Bu. Oh, belum di-share ya, 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 maaf. Nah, ini. Ini contoh akun free dan bulan yang habis ya ini. Oke, nah ini akunnya. Nah, ini hanya satu
hanya bisa satu tema. Jadi tidak bisa di plus ya, tidak bisa plus keyword maaf apa plus Prisma itu tidak bisa hanya satu. Nah, dan misalnya saya bikin, oh tapi sudah habis ini bisa dipakai kan? Oh iya, karena sudah berakhir nggak bisa dipakai. Jadi itu ya, reportnya itu terbatas ya kalau akun yang free ya Bapak Ibu ya. Jadi bikin temanya juga cuma satu. Tapi sudah sempat ini saya isi pulsa, cuman tidak diperpanjang ya. Ini waktu itu ya hanya untuk sampel contoh saja. Bapak Ibu yang ingin share screen untuk akun lisensinya yang masih aktif gitu ya, boleh ditunjukkan. Jadi akun yang free itu tetap bisa dipakai untuk 3 bulan untuk bikin satu tema, tapi ekstraksinya nanti ekstraksi manual AI. Jadi belum pakai web service. Nah, kalau yang peserta pelatihan workshop offline itu biasanya kita dan memang ya itu SOP kami nanti akan memberikan fasilitas kepada peserta pelatihan offline untuk mendapatkan free lisensi 2 minggu dan token web service 50.000. Jadi selama 2 minggu atau pelatihan offline biasanya 2 hari. 2 hari itu ya sudah dapat versi full version seperti harga lisensi 1 tahun itu. Tapi gratis ya 2 minggu tapi khusus hanya untuk peserta pelatihan dan dapat token web service 50.000 dengan versi yang sama dengan akun lisensi 1 tahun. Gitu Bapak Ibu. Dan reportingnya terbatas juga kalau yang masih free ya. Tapi kalau akun lisensi 2 minggu untuk peserta pelatihan itu ya tampilannya sudah seperti akun lisensi 2 tahun sama persis, cuman bedanya hanya 2 minggu gitu. Oke, baik kita intip. Nah, ini sambil kita ngobrol-ngobrol itu ekstraksinya sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah done, itu berarti sudah selesai. Kita silang. Nah, oke ini. Yang tadinya kosong, nah sudah selesai. Nah, ada yang terlewat satu dua ini, kita bisa susulkan ekstraksi dengan web service atau dengan manual AI. Ya, dia ada 2 pilihan. Kalau pakai web service ya dengan cara ini, misalnya kita ganti model AI-nya, misalnya untuk ekstraksi itu paling bagus apakah DeepSeek ALT Small atau Meta Lama. Jadi kita, nah ini klik Novelty Extraction. Nah, ini sudah. Oke, nah ini kalau seperti ini tidak tersinkron, coba kita pakai alternatif, pakai manual AI extraction. Nah, kalau yang pakai manual AI extraction ini tidak makan pulsa ya Bapak Ibu. Ini kita copy, lalu kita download PDF-nya ini. Bisa ke sini, bisa ke yang kiri, bisa ke kanan ya, sama aja. Kita download, lalu kita buka AI kita. Saya pakai ChatGPT. Nah, ini kalau manual AI ya, ya cara manual seperti kita pakai AI biasa itu ya, mengupload satu dokumen, kita prompt ya, tapi promptnya sudah disediakan ya oleh Watase. Nggak cukup panjang ya promptnya, udah tinggal copy paste aja kan. Nanti ini akan menghasilkan CSV. Nah, kita tunggu nanti akan menghasilkan CSV, lalu kita upload ke Watase nanti. Nah, ini sambil nunggu ini saya mau pakai akun saya yang ini untuk menceritakan tentang RKE ya Bapak Ibu ya. Jadi Research Knowledge Ecosystem yang menu terbaru kami ini. Oh ya, ini pertanyaan dari Pak Budirman. Sebentar, saya buka di Q&A ya. Kita ya coba langsung ke Q&A. Oh iya, untuk menentukan metode misalnya, oh iya mungkin lebih tepatnya bukan metode tapi framework ya itu Pico, Picos, PO dan lain-lain itu pada tahapan mana ya? Oke baik. Jadi pada tahapan mana itu adalah nanti pada saat kita membuat kata kunci bisa
atau pada saat kita membuat research question ya. PICO itu di beberapa penerapan artikel itu ada yang ditetapkan pada saat kita membuat kata kunci ya. Jadi kata kunci yang sesuai dengan untuk P, sesuai dengan I, sesuai dengan C dan O-nya. Nah, atau kita ketika membuat research question ya, supaya itu satu satu paket gitu kira-kira Pak Budirman. Karena Pak Budirman kan dari Oh ya, karena dari kesehatan maka menggunakan framework itu. Jadi silakan dibuatnya di pada saat pembuatan keyword atau nanti research question. Nah, kalau pembuatan research question yang menggunakan Watase itu jadi memang tidak di tahapan awal ya. Jadi Watase itu membuat SLR-nya itu berbasis evidence ya, di mana kita baca literaturnya dulu sehingga kita bisa tahu kan gambaran tren tema ini bagaimana, mana yang sudah banyak diteliti, mana yang belum, apa perdebatannya. Nah, dari situlah nanti baru kita mengetahui gambaran besarnya, barulah kita membuat research question ya, yang disesuaikan dengan set of the art, disesuaikan dengan novelty. Nah, begitu Pak Budirman. Jadi, membuat SHR-nya itu berbasis evidence kalau metode yang ada di Watasa, kira-kira begitu. Nah, ini yang tadi sudah selesai. Jadi, sudah saya share screen kembali. Ya, ini kita download. Ini menu tampilan baru ya. Iya, ada kotaknya, ada tabelnya itu ya. ChatGPT ini seminggu ini ya baru. Ini lalu kita upload di sini. Nah, kalau ada kegagalan seperti ini, ya sudah kita skip atau kita ulang ya. Kita ulangi ini. Pada saat mengekstraksi ini kita ulang nanti supaya nanti ini hasilnya akan muncul di dalam hasil ekstraksi di sini. Nanti kalau ini masih gagalan ya, tinggal kita ulang atau nanti bisa kita pakai alternatif AI yang lainnya ya. Bisa pakai DeepSeek, Qwen AI, atau Poi AI. Nah, oke, sekarang saya akan menunjukkan yang RKE ya, Research Knowledge Ecosystem ya, menggunakan menu, oh, iya ini pakai tema yang ini aja lah. Ini belum, ya sudah pakai yang tadi juga boleh. Oh, ini yang tema dan masih loading ya. Misalnya yang metaverse yang tema saya tadi malam ini yang lebih menarik. Nah, ini misalnya jadi riset knowledge ecosystem itu ada di dalam menu ini tahap identifikasi. Lalu ini ya pilihan. Kalau yang finding idea from journal itu sebenarnya yang sudah dilakukan di proses SLR yang dari mulai tahap identifikasi, ekstraksi, klasifikasi itu. Tapi kalau finding from fenomena ya itu di sini. Nah, ini contoh tadi malam ya saya memakai podcastnya Ferry Irwandi yang ada dia punya YouTube podcast Malaka itu yang membahas tentang dia mengundang digital marketer ya untuk membahas metaverse ya. Jadi kita tinggal panggil aja di YouTube, kita coba coba cari yang sama ya Malaka juga. Maka ada ya podcastnya. Oke, nah contohnya misalnya saja ini relevan lah katakanlah misalnya. Akhirnya ya, kita pakai ini, kita masuk ke ini ya URL-nya kita pastekan, kita enter. Nah, sudah ini tadi yang bawah ini ya. Kita klik view, lalu kita get transcript ya. Ini belum selesai tadi. View data, view detail. Nah, ini langsung ya transkripnya tadi dari Malaka Cinema tadi ya. Contohnya asumsinya misalnya ini tadi temanya fenomenanya relevan lah gitu untuk contoh. Kemudian kita get summary untuk dapat versi ditata dalam tabel.
Nah, oke. Nah, ini sudah. Jadi segala pembicaraan itu sudah di coding ya, dikelompokkan menjadi ini. Apa variabel yang dibahas di pembahasan tadi ya, Malaka Cinematic, Cinematic Podcast ini yang membahas tentang ini. Jadi sudah di coding, sudah ditentukan oh variabel apa yang dimunculkan dari pembicaraan tadi. Evidence-nya dari misalnya dia mengatakan gue tipe yang gak gak maunya ini lu lakukan kayak gini. Nah, itu kan nggak gue maunya begini. Nah, itu disimpulkan sebagai satu leadership style. Kreatif podcast proses karena ya sudah bikin aja. Nah, itu disimpulkan sebagai kreatif proses. Nah, ini bisa menjadi knowledge yang silakan nanti bisa dieksplorasi Bapak Ibu. Jadi ini memang temuan yang benar-benar ide baru yang nanti bagaimana pemanfaatannya di manuskrip itu masih di apa ya bebaskan kepada pengguna ya. Bagaimana ketika sebuah banyak data knowledge disuguhkan nanti silakan ini kalau fenomena itu biasanya kan dimunculkannya di bagian introduction. Nah, kalau yang knowledge RKE-nya di sini ya. Ya, jadi misalnya ini saya pakai kata influencer marketing gitu atau saya bikin baru aja ini contoh tadi malam. Hmm, ya, misalnya saya pakai unsur utama ini click view get knowledge. Nanti akan menghasilkan 4 kuadran knowledge ya, 4 mapping kuadran knowledge yang sudah distandarisasi. Jadi kalau yang hasil ekstraksi user itu kan yang mengstandarisasi user sendiri ya. Nanti kan ini jadi yang dimaksud ini kan yang menstandarisasi user sendiri ya. Misalnya nanti nama negara itu ada ketidakkonsistenan misalnya dalam menyebutkan USA, US, United States misalnya gitu ya. Atau ini ada negara various country nanti yang lainnya global misalnya kan itu belum standar atau penamaan grand theory yang seperti ini. Kemudian nanti penamaan, nah ini kan ini yang ekstraksinya pakai kalimat the grand theory used in this study bla 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 gitu kan. Ada yang lainnya seperti ini. Ini kan tidak terstandar. Dan ini yang menstandarkan adalah porsinya user. Tapi kalau pakai RKE ini sudah di sistem yang menstandarkan sehingga hasilnya pun, nah ini sudah standar. Ketika mengungkapkan resource based view ya sudah ini tidak ada singkatan RBV misalnya kan itu ada kalau di bidang manajemen itu ada teori grand teori RBV tapi sudah distandarisasi. Nah, ini jadi bisa dieksplorasi untuk mapping kondisi existing literatur yang sudah ada di tema Kak sesuai dengan ruang lingkup kata kunci ini. Tinggal kita bisa eksplorasi kaitannya dengan misalnya kalau artikel yang banyak ini 17 berarti ini sudah banyak diteliti dibandingkan dengan yang baru 3. Ini misalnya adopsi penerimaan teknologi metaverse ya ini baru 3. Yang membahas tentang lebih banyak pada konseptual and framework metaverse ya ini 17. Lalu misalnya yang lainnya nih tentang etika, regulasi, konteks spesifik. Nah ini. Jadi sudah dikelompokkan, dikategorikan, di mapping ya, terstandarisasi oleh sistem yang standarisasi kalau ini bukan user ya. Dan ini bisa dimasukkan di discussion, bisa dimasukkan di future research direction. Dan nanti ini knowledge unsur utama bisa ditambahkan bebas ya. Jadi bisa dieksplorasi tergantung dari unsur utama keyword yang kita masukkan, nanti akan menghasilkan temuan yang berbeda. Misalnya ini saya klik virtual influencer ya hasilnya berbeda lagi. Nah, begitu. Jadi yang kita suguhkan semakin banyak luaran ya Bapak Ibu. Nah, oke baik untuk hari ini materinya itu Bapak Ibu ya mengenalkan tahapan sistematik literatur review tahapan identifikasi sekaligus mengupdate menu baru Watase begitu. Baik, ini Ada ada pertanyaan di kolom Q&A. chat, Bu. Oh ya, oke, baik Pak Bing, terima kasih. Ini Pak Riki, finding from fenomena itu apakah ada hubungannya dengan SLR Watase yang kita buat di awal? Ya, betul Pak Riki. Jadi kan itu eh, apa kendali kita untuk memilih podcast yang relevan gitu. Tadi kebetulan ya supaya waktunya cukup aja saya cari yang bisa ditranskrip karena ada beberapa podcast yang dikunci itu dan kabarnya misalnya kayak contohnya podcastnya Deddy Kobusier itu nggak bisa ditranskrip ya berarti kan mungkin disetting di kunci sehingga nggak bisa ditranskripkan. Nah cari yang
bisa ditranskrip dan tentu saja yang ada hubungannya dengan SLR yang kita buat di tahap identifikasi. Jadi finding from fenomena itu dan juga RKE itu tidak menggantikan proses sistematik literatur review yang sudah ditetapkan tahapannya sesuai protokol itu ya tidak menggantikan, tapi melengkapi. Di mana kita suguhkan alternatif untuk pencarian novelty itu dari tidak hanya dari evidence base dari literatur, tapi juga dari fenomena. Supaya apa? Supaya bisa mengangkat isu lokal yang bisa kita angkat isu lokal Indonesia. Nah, targetnya seperti itu. Nah, kebetulan kan tema saya tadi metaverse ya. Dan kalau yang lokal kan belum ada. Nah, Bapak Ibu yang punya sistematik literatur review yang bisa digerunditkan di isu lokal. Nah, bisa menggunakan podcast dicari yang minimal podcast minimal 30 menit itu nanti transkripnya semakin banyak. Kemudian RKN knowledge itu gunanya untuk apa dan ada apa ada hubungannya dengan SLR. Oh ya, oke bagus pertanyaannya ya Pak Riki. RK Research Knowledge Ecosystem itu jadi merupakan metode untuk bisa hasil dari apa ya? Jadi dari seluruh aset ekstraksi dari pengguna itu ada di satu titik kumpul dan kemudian titik kumpul itu oleh sistem itu kita cleaning ya. Kita cleaning kemudian di mapping. Nah, di mapping itu kemudian disuguhkan di dalam menu kita ketika kita panggil. Nah, hubungannya dengan SLR kita apa? Jadi sambil saya share screen ya. Saya sambil share screen supaya bisa menunjukkan. Bentar. Oke, nah ini hubungannya adalah jadi seluruh evidence base yang dimunculkan di RKE itu ya, misalnya ini ada 12 ya. Nah, ini adalah ekstraksi artikel kita. Ini sumbernya ya dari artikel yang kita ekstraksi. Tapi kalau di RKE ini sudah distandarisasi ke dalam 4 kuadran ini. Nah, mungkin pertanyaan kalau di apa ya di sistem itu sebenarnya titik kumpulnya itu tidak hanya menghasilkan 4 kuadran ya. Itu di menu di admin ya. Ada banyak kuadran, cuma disederhanakan menjadi 4 ya supaya tidak terlalu variasinya terlalu tinggi sehingga kita bikin apa ya big picture-nya lah gitu ya gambar besarnya di mana rata-rata kalau kita pakai ilmu di manajemen itu banyak eh, apa ya kuadran atau pendekatan pembahasan yang klasifikasi itu biasanya kan 4 kuadran. Jadi kira-kira pertimbangannya itu untuk menyederhanakan mapping dan standarisasi knowledge ya gitu. Nah, hubungannya adalah jadi ini yang pertama ini semuanya berbasis evidence dari apa yang sudah masuk di tahapan artikel-artikel yang masuk di tahapan ekstraksi itu. Jadi ini sumbernya ya dari sana. Dari hasil ekstraksi ini distandarisasi, dikelompokkan, diklasifikasikan ke dalam 4 kuadran ini. Hubungannya ya ini nanti bisa dieksplorasi, bisa dimasukkan ke discussion bisa menjadi future research direction, dan nanti bisa dipanggil dengan berbagai unsur utama ya, sehingga nanti bisa saja kan kita melakukan S1 Systematic Literature Review, tetapi nanti luaran publikasi kita bisa lebih dari satu, karena kita memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dari bahan baku yang sama tadi gitu ya. Nah, misalnya ini yang ketika saya pakai unsur utama virtual influencer yang dibahas ya tentang metaverse, tapi kaitannya dengan virtual influencer, fokusnya apa, karakteristiknya apa, dominan teori yang digunakan. Itu yang bisa ini masuk, bisa di discussion dan conclusion. Gitu juga ketika misalnya saya pakai kata ini yang muncul kan nanti beda lagi ya knowledge-nya. Sehingga bisa kita menyediakan apa ya, di Watasa menyediakan banyak luaran, tinggal nanti bagaimana user itu mengeksplorasi ya pemanfaatannya untuk menulis manuskrip atau ini kan juga bisa menjadi pondasi untuk melakukan penelitian empiris ke depan yang masih rekomendasi yang sesuai dengan mapping yang sudah kita buat itu rekomendasi penelitian yang bagaimana. Jadi emang kembali lagi pada tujuan melakukan sistematik literatur review ya menurut Paul et al. 2021 yang artikelnya memang sering saya sebut di sini ya, ini ada ini, yaitu untuk melakukan integrasi pengetahuan, untuk melakukan sintesis pengetahuan ini menurut Paul et al. 2021. Integrasi pengetahuan mengsintesis sehingga menjadi dasar untuk penelitian empiris ke depan, sehingga harusnya artikel SLR itu ya
bisa mengeksplorasi berbagai kontribusi penelitian ke depan yang lebih kaya ya untuk memberikan saran penelitian empiris gitu. Oke, nanti silakan dieksplorasi ya, karena ini masih baru ya, 8 Juli dan nanti dari kita juga mengeksplorasi luaran yang bisa ditangkap dari fenomena atau penstandarisasi di RKE tadi itu bisa disuguhkan dalam artikel SRR dengan berbagai versi. Kalau lihat dari buku atau mungkin salah satu bukunya Pak Wing itu ya menulis buku sistematik literatur review itu frameworknya banyak sekali. Dan ini juga sedang menyusun buku SLR lagi dan pasti sudah lebih banyak lagi dibandingkan yang sudah terbit ya Pak Wing ya. Jadi artinya Ya. artikel SLR itu apa ya seperti memberikan keleluasaan gitu bagi autor untuk mengeksplorasi satu knowledge untuk mensintesiskan knowledge itu ada banyak style, ada banyak versi. Dan siapa tahu nanti yang luaran apa ya temuan dari Watasa dari yang menu baru Watasa itu bisa menyuguhkan style SLR versi baru yang bisa memberikan apa ya identitas unik fenomena di Indonesia. Nah, begitu Bapak Ibu. Dan mari kita eksplorasi. Nanti ini juga mari sama-sama nanti saya juga akan bikin artikel SLR dengan menggunakan fitur baru RKE dan finding from fenomena ini ya, supaya nanti kita testing bersama-sama ya, bagaimana nanti komentar viewer begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin misalnya karena urgent ini soalnya mau syarat lulusan S3 masuk coba-coba ya silakan nanti kan masih tetap bisa pakai fitur protokol SLR yang sudah baku itu ya, sudah dari mulai identifikasi, ekstraksi, klasifikasi, peristiwanya sudah ada. Tinggal kita bisa bikin framework yang sudah matang itu ya ada. Misalnya kalau bidang kesehatan ada PIKO, atau kalau di bidang soshum itu ya ada framework apa CIMO, framework TCM, TCCM dan lainnya. Nah, begitu Pak Riki ya. Baik, ini Bu Supina ya, baik. Misalkan keyword yang digunakan artikelnya hanya 20, bagaimana? Ya, jadi justifikasi artikel SR itu tidak selamanya harus minimal 40. Ada artikel yang SAR di bawah 40 ya banyak, yang di atas 40 juga banyak gitu. Jadi tidak ada eh, single rule of thumb yang berlaku untuk semua, tidak. Jadi tergantung justifikasi kita. Kalau misalnya keyword yang digunakan artikelnya hanya 20 ya bisa aja alternatifnya nambah keyword yang kedua. Atau kita ganti keyword dengan sinonim lain, ya begitu. Apakah artinya tidak bisa menggunakan SLR ini atau ada strategi lain ya? Begitu tadi ya, Bu strateginya ya, Bu Supina. Bisa mengganti sinonimnya. Jadi kan ada satu term itu kalau dalam artikel ini menggunakan istilah ini, nanti artikel lain beda istilah. Tapi kan pada definisi operasionalnya sama. Atau kita bisa tidak hanya menggunakan satu kata kunci. Oke, begitu Bu Supina. Silakan dieksplorasi ya, Bu Supina. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan yang lainnya lagi? Ya, Bapak Ibu perlu mencoba ya, terutama yang versi gratis dulu, mulai dari masukkan keyword, cari paper, ngumpulin sampai dapat. eh, Pokoknya jangan sampai apa ya putus di tengah jalan gitu ya, Iya, karena betul. biasanya ada yang kesulitan terus udahlah nggak mau lah gitu ya. Karena apa? Karena ya saya banyak main-main dengan banyak aplikasi ya, ada apa? Perplexity, ada Prosperous, ada Konsensus, ada Max QDA dan sebagainya. Nah, Watase ini agak lain Bapak Ibu ya. Jadi dia sudah ngerti kebutuhan kita, cuma memang mungkin menunya agak agak susah bagi Bapak Ibu untuk mempelajari ya. Ini sinkronis kok ada di menu atas, menu tengah, menu bawah itu ada semua itu. Ya udah tinggal pencet-pencet aja, tidak merusak gitu ya. Eh, yang penting Bapak Ibu punya semangat untuk menguasai karena itu tadi. Jadi banyak fitur yang memudahkan kita untuk menyelesaikan SLR. Seandainya toh Bapak Ibu tidak menyusun paper SLR, paling tidak ini berguna untuk bab 2. Apalagi yang lagi disertasi ya. Bab 2 itu kan harus mateng bener kan. Jadi
kondisi saat ini itu seperti apa, lalu yang akan kita tulis di penelitian kita itu ada perubahan apa. Nah, itu kalau Bapak Ibu membaca sendiri ya bagus sih, cuma waktunya mungkin butuh berbulan-bulan ya. Jadi Bu Endang dulu ketika pertama kali menggunakan Watase yang masih versi manual, untuk ekstraksi berapa paper itu Bu ya, nggak sampai 50 ya. Itu butuh waktu 3 bulan Bapak Hmm. Ibu. Nah ini sekarang dengan klik auto extraction gitu ya, Bapak Ibu sambil bikin mie instan gitu, mie rebus jadi sudah gitu ya, sudah siap Bapak Ibu tinggal ngerapiin atau standarisasi tadi gitu ya. Jadi nama negaranya ada yang USA, ada yang Amerika, ada yang United States. Nah, itu disamakan secara manual, tapi baru saja ada fitur yang baru dikeluarkan malah sudah membuat itu terstandarisasi semua gitu ya. Bahkan sudah dimunculkan ke dalam kuadran tadi. Bapak Ya. Ibu tinggal pilih mau kemana gitu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih bingung, bangkitkan semangatnya untuk segera menaklukkan Watase ini gitu ya bersama kami, jangan bosen-bosen, karena sekali lagi ini ada kelebihan-kelebihan yang tidak ada di aplikasi lain, termasuk aplikasi-aplikasi yang canggih-canggih dari luar sana Bapak Ibu ya, bahkan aplikasi AI lah gitu ya. Jadi untuk AI saya udah katam lah, banyak yang saya pakai. Gitu Bapak Ibu ya, dari saya menambahi semangat aja. Lalu ada pertanyaan baru lagi tuh Bu di kolom chat. Oh iya, oke, baik. Terima kasih Pak Wing sudah menambahi semangat Bapak Ibu ya kan. Tool sehebat apapun kalau nggak dicoba sampai tuntas, ya akhirnya nggak dapat luarannya. Oke ya, jadi Pak Riki terima kasih sudah menyusun SRR ya menggunakan Watase dan sudah berhasil menyusun draft menggunakan web service dan menggunakan prompt. Tapi ketika dimasukkan di zona indeks Scopus masih reject ya. Pertanyaannya apakah selesai menggunakan ini perlu di humanize ya? Oke ya, nggak apa-apa Pak Riki ya. Rejected itu hanya merupakan accepted yang tertunda gitu. Entah tertundanya berapa lama ya kita nggak tahu juga ya. Itulah hidup gitu Pak gitu. Ya, jadi begini, nanti tinggal dicek kan ketika reject itu kan ada penjelasannya rejectnya karena apa. Ketika jurnal saat ini tuh hampir semua jurnal emang kan sudah tidak lagi melarang penggunaan AI. AI itu tidak kita untuk sembunyikan kan, ya memang kita menggunakan AI, tinggal kita disclaimer saja. Jadi pen, rejectnya karena apa? Kecuali kalau memang jurnalnya itu mengatakan bahwa tidak menerima penulisan menggunakan AI gitu ya sudah jelas berarti kan tetap perlu kita paraphrase ya. Paraphrase ada banyak tool untuk humanize bisa pakai Quillbot bisa pakai XAI ada pakai berbagai aplikasi lainnya tapi ya aplikasi apapun itu kan juga AI kita memparafrase untuk menghindari AI tapi parafrasenya pakai AI ya sehingga ya masih tetap terdeteksi AI jadi perlu dievaluasi dulu di rejectnya karena apa gitu Pak. Nah, kalau kalau apakah itu misalnya karena penggunaan AI ya, kalau memang jurnalnya itu tidak menerima AI ya kita gampang aja nggak usah submit ke sana kan begitu. Ya. Atau kalau jurnalnya itu tidak memperbolehkan menggunakan AI ya kita disclaimer saja itu penggunaan AI-nya. Mungkin bisa lebih spesifik ya Pak Riki. Rejectnya karena apa ya Pak Riki? Jadi kita sesuaikan kalau misalnya dicek kan nggak mungkin nggak ada alasannya ya. Tinggal kita revisi sesuai sarannya itu atau kemudian kita submit tempat lain atau ke submit ke yang sama pun kalau kita mengikuti apa yang disarankan itu ya tidak masalah. Iya, oke, baik Pak Riki. Tetap semangat meskipun reject. Saya juga menulis artikel ada yang accepted, yang reject juga lebih banyak juga ya. Tetap itu ya bagian dari prosesnya seperti itu ya dijalani. Tapi kan ketika reject itu kita dapat pembelajaran ya Pak. Ya Pak Riki, kira-kira di reject karena alasan apa Iya, Pak? karena Apakah karena alasan apa? penggunaan AI atau bagaimana gitu? Ya, ini Pak Riki mungkin bisa diketikkan di chatbox ya. Langsung bilang baik Bu terima kasih. Ini nggak tahu juga. Sebetulnya karena apa. Iya, Oke. kalau kalau bukan karena AI, itu juga belum tentu karena papernya jelek gitu ya. Karena bisa jadi
di jurnalnya itu tidak menerima artikel review, yang kita kirim artikel review kan ini gitu ya. Ya udah, sebagus apapun langsung ditolak, Pak. Jadi harus harus ganti alamat itu ya. Iya, atau kadang ada yang mengatakan suruh cari jurnal lain karena apa ruang lingkupnya tidak sesuai. Nah, misalnya gitu. Jadi kan kalau itu kan tidak ada kaitannya dengan konten SR yang kita buat ya. Iya, kalau ini berarti nggak sesuai dengan agamanya jurnal itu, Pak. Ya, Jadi mungkin jurnal itu hanya menerima eksperimen atau hanya menerima apa data baru misalnya gitu ya. Jadi bukan dari data publik misalnya gitu ya. Nah itu kita karena nggak cocok aja Pak. Jadi sebelum mencari jurnal Scopus jangan lupa untuk baca about-nya di jurnal itu gitu. Karena sebagus apapun paper kita, tapi kalau agamanya berbeda itu langsung ditolak ya. Kalau dia maunya review, kita kirim eh, kuantitatif, ya ditolak juga gitu. Jadi hati-hati untuk itu. Jadi bukan karena SLR-nya nih Pak, jangan khawatir. Jadi jangan jangan langsung lunglai, wah ini paperku nggak diterima karena jelek. Oh, enggak Pak, ini karena beda agama itu tadi. Aman Pak, tinggal cari jurnal yang lain. iya. Atau coba bisa pakai jurnal finder ya, Pak Riki ya. Atau tipsnya adalah kan di tiap SLR itu kan di tiap SLR kita itu kan kita menjaring paper review sebelumnya ya kan pasti kalau submit aja ke situ kan sudah pasti sesuai itu lingkupnya. Tuh. Jadi kadang itu dianggap Ya kayak di skopnya tidak Wiley sesuai. atau Iya. Elsevier. Iya. Iya. Oh, kalau baru awal ya mungkin kalau langsung di top tier ya kita coba ke jurnal yang di luar top tier dulu ya. Begitu Pak Riki. Coba dicek di hasil SLR-nya itu apakah sudah ketemu paper SLR sebelumnya dan itu kan submit ke situ sudah pasti ruang lingkupnya sesuai. Oke ya baik Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan lainnya lagi? Ya silakan. Oh ya silakan Pak Salamon ya. Pak Salamon ini peserta pelatihan di Watasa UAG Indonesia juga ya. Terima kasih Pak Salamon juga bergabung di Watasa Research Academy. Ya, terima Oke, kasih ya silakan Prof. Pak Endang, Salamun. Prof. Wi, Suaranya, iya. Ibu-bapak Ya, semuanya selamat malam. Ya, selamat malam Pak Jadi Salamun. bisa ini ya Prof ya izin share screen ya biar Oh ya, nanti silakan Pak. aja. Saya kan eh, meskipun keyword yang lama juga belum terselesaikan, saya mencoba Hmm. menggunakan keyword yang baru pada saat Oh pelatihan yang iya, lama kan sudah muncul ya. Nah, sekarang saya terkendala di apakah pada saat ini iya. berarti untuk keyword ini prophetic leadership ini belum ada di Hmm. database atau harus Hmm. misalnya saya Oh iya, mengunduh satu persatu yang tersedia di sini atau seperti apa, Prof? Untuk oh iya. saya- Oke. biasanya kan muncul muncul di sini ya yang Oh apa iya, iya. tanda merah sama biru gitu. Oke ya, baik Pak Salamun. Terima kasih pertanyaannya. Coba diklik yang di screen dulu Pak, yang screen yang sebelumnya. Screen Oke, ini ini. sudah diloloskan ya. Jadi pada ya kembali ke menu retrieval ya. Jadi di menu Retrieval. retrieval itu kan memang antara satu tema dengan yang lainnya akan ada berbeda pada saat pada record retrieve. Karena tergantung dari user lain itu sudah pernah upload atau belum. Jadi kalau Mm-mm. kebetulan berarti kan di tema prophetic prophetic Leadership. leadership ini belum pernah ada user lain yang mengupload. Jadi ya tidak masalah, bukan berarti ini stepnya salah gitu tidak. Jadi kebetulan Mm. berarti tema ini kata kunci ini belum ada user Watasa yang padahal user Watasa ada 11.000 itu belum pernah ada yang menggunakan keyword ini ya. Berarti ini Pak Mm. Salamon ini yang menjadi kontributor pertama nanti ya ketika upload ke database dan itu nanti akan bisa ditemukan oleh user-user selanjutnya yang menggunakan kata kunci yang sama. Jadi nggak masalah dan selanjutnya berarti tinggal dilanjutkan untuk melakukan klik download di record not retrieve ini gitu Pak Re- Salam. record sebentar not Pak, kata retrieve. kunci yang ditulis apa Pak? Pak Salamun. Mhm. Kata kunci yang ditulis. Ya ditakutin Bentar. saja. Iya, iya Prof. Ini Prof, kata kunci ini kan Ya, ada prophetic ya. leadership, Oke. prophetic management gitu Prof. Kalau saya lihat Hmm, prismanya terbaca sih Prof. Ini apa iya, iya. ini nih mana prismanya Iya, betul. muncul sih. Makanya
Iya, Hmm. ini tidak Lanjut ada gitu kan. masalah dengan Prisma, tidak ada masalah dengan kata kunci, karena memang Nah, kata kunci ini berarti belum pernah ada yang mendownload, dan sehingga sudah tinggal Pak Salamun itu mendownload saja di list nomor 1 sampai sekian itu. ini dari sini ya Prof Iya, ya. Ini iya, saya betul. download satu-satu kemudian kita unggah di sini ya Prof ya gitu ya. Enggak, ya. Atau tadi menggunakan, karena ini pakai Mozilla Firefox ya, ya. Jadi Iya, silakan saya bisa pakai. disetting dengan cara saya tadi sehingga downloadnya tidak satu-satu. Dengan asumsi bahwa SSO-nya Pak Salamon ini sudah disetting tadi, Pak. SSO Scopusnya sudah dibuka. Oh, SSO. Saya pakai Scopusnya. setting ini ya Prof ya. Sebentar. Saya Iya, maksud pakai saya SSO-nya harus posisi login. Scopusnya. Load ya. Oh, sebentar. Yang di mana Prof? Ada di Watase apa di saya? Iya, ini di di browser ini, di browser Mozilla ini SSO-nya posisi login. Sebentar. Berarti saya masuk di Anu mana buka Prof? Scopus, Pak. Iya, buka Scopus ya. Scopus. Iya, tab baru ya. Salamon ada akun Scopus. Scopusnya masih itu. Apa namanya? Sebentar. Gratisan. Bukan bukan apa itu namanya? Bukan yang premium bukan. Oh iya, Ada sudah akun berarti Scopus. berarti Ah, downloadnya mengandalkan yang open access saja, Pak. Ya, ya sudah. Pakai yang nanti kita akses yang open access saja. mm-mm. Sudah sekarang di Air apa ya, di setting di kanan atas itu. ini Ya, lalu turun pengaturan ya Pak. pengaturan, ya betul pengaturan. Mm-mm. Kemudian Download ya Prof ya. ya Ini betul, kan kemudian klik saya sudah View arahkan Studio. Sudah ininya, ya, sudah di setting itu Pak foldernya, Salam. kemudian ini PDF-nya simpan berkas ya Kemudian Prof ya. ya betul, simpan berkas. Berberkas automatically. Nah, oke, sudah sekarang masuk ke buat asal lagi di tab sebelah kiri. Berarti Tab pengguna ini harus harus ini ya, tapi saya bukan yang ini, bukan apa itu namanya, bukan yang premium Pak, ininya. iya, memang itu tergantung dari Fokusnya. langganannya dari para apa ya user ya. Kecuali memang kita nanti kan berpeluang untuk mendownload artikel yang open access itu kan tidak harus berlangganan. Ah, Scopus pun nggak oh masalah itu iya, sistem yang siap. terbuka Kita kok. coba Sage. Iya, kalau Cuma Stack itu tadi kayaknya Taylor masih agak ini, apa? Stack itu masih jarang yang open access, tapi ya dicoba aja. Ya, saya lihat tadi Kalau berbayar ini. kebuka webnya begitu berarti ini close access ini, Pak. Coba yang Elsevier mungkin Bapak banyak bisa yang bisa langganan cari di marketplace aja. Oh siap. Ya Prof, iya. kepikiran gitu sih Prof. Ini coba Iya. MDPI ini. Nah, kalau MDB pasti MDPI PDF. banyak bisanya. Iya, pasti open access itu kalau MDPI. Nah, ini tinggal klik download. Tinggal klik download itu. Ini accept all dulu aja nggak apa-apa, Pak. Yang mana Kanan ini? bawah. Asset all ini. Kanan Ah, bawah. iya. Nah, Ya. terus download itu udah bisa. Kalau Ini MDPI download ini ya. bisa, Pak. Iya. MDPI. Nah, terus pilih Download download PDF. PDF. Download PDF. Ya, MDPI 3.000 sampai 4.000 dolar ya APC-nya. siap. Iya, tapi Baik. kita enak jadi selalu pasti bisa download ya. Nah, itu sudah terdownload itu, Pak. Terus Sudah. langsung diupload saja di situ, Pak. Salam. Oh sebentar. Langsung Oh di ya ini udah, di terlanjur retrieval ini ditutup, ya. diupload saja di situ. Sebenarnya yang tadi juga bisa untuk apa? Oke. Oh, baru dapat satu ya. Ah, iya. Tadi yang sebelahnya, ada yang Kalau MDPI satunya ada. kalau keyword yang terdahulu kan udah rame gitu ya, merah-merah kan udah bisa digunakan. Rupanya ini Ya, baru ini. tergantung keywordnya, keyword yang sudah banyak dipakai atau belum gitu ya. Kan malah jadi Iya, kalau belum ada itu, ini malah belum ada ya Pak yang melakukan SLR ini ya. Berarti segera aja dilanjutkan ya Pak Salam. ya.
kalau dilihat dari catatannya sini ya tadi recommended untuk lanjut, Oh makanya iya, saya iya. coba lanjutkan gitu, Nggak Prof. Terima kasih ditambahkan Prof hanya pencerahannya. baik. Insya Allah Terima nanti kasih Ya, Pak Salamun. Iya, ditelatenin satu-satu berarti. iya. iya, nomor satu udah lumayan Hmm, 20 tuh. Ya Prof. oke, iya. Nomor satu itu sudah 20 paper tuh lumayan tuh. Oh siap. Iya iya ini makanya ada Ya. ini saya coba pakai arahan Prof Endang kan paling tidak berusaha 40 gitu meskipun kan Iya, ditemukan juga Iya, tidak iya terlalu kaku betul. gitu kan. Iya, betul. iya, baik Pak Salamun. Prof. Saya punya langganan untuk download artikel di, saya dapat dari thread ya, sama Twitter itu yang nyariin anak-anak Gen Z gitu lah. Itu udah langganan tiap saya cari Wiley Taylor itu ya langsung lewat. Itu tuh paling satu artikel 3.000 sampai 5.000 rupiah. Jadi ya sudah nggak usah mikirin Scopus yang berlangganan institusinya berapa miliar gitu kan. Itu mau dipikirin pun juga nggak akan dapat solusi ya sudah kita pakai solusi seadanya tapi tetap solusi receh tapi bisa menyelesaikan masalah gitu ya Bapak. Dan prosesnya berjalan ya proses Sa- sistematik Saya literatur. berpikir saya pikir di Watasi ini udah masuk itu apa fasilitas apa tinggal kita download itu aja. Oh ya, Berarti yang bisa, yang penting kan maka antar apa ya para para user itu kan kalau berkontribusi ke Watasa upload, ya kan kita nanti akan bisa merasakan semuanya ya. Jadi semakin ya banyak user memakai, semakin banyak yang mengupload, entah nanti dari berbagai bidang ilmu, berbagai keyword, nanti akan semakin semakin kita bisa menemukan artikel kita kan, entah itu usernya siapa kan. Makanya itu kita buat jadi satu riset knowledge ecosystem itu apa yang sudah diupload oleh user semua pengguna 11.000 itu ya menjadi aset kita semua sebagai user ya gitu ya. Dan nanti seiring nanti kan mungkin bisa saja bulan ini belum ada ya di temanya Pak Salamun nanti bulan depan mungkin sudah akan muncul itu merah-merah itu di situ Pak. ya. Iya, oke. Baik, ini kami di tim itu juga saling berbagi apa ya, menambah kontribusi. Pokoknya punya artikel PDF apa diupload aja ke Watasa. Entah nanti tuh yang nemu manfaatnya siapa, yang penting diupload gitu. Kan nanti pasti ketika kata kuncinya relevan akan muncul ya di menu retrieval itu tadi. Oke, ya baik Pak Salamun, tetap semangat ya. Oke, Prof. Endang, Prof. Iya, baik. Baik, Bapak Ibu. Ya, ini sudah jam 21 ya, berarti kita sudah cukup. Ya, sebenarnya kita agendakan harusnya 1 jam, tapi ya apa diskusi itu kadang nggak kerasa ya. Tidak terasa, jadi agak fleksibel nggak apa waktunya begitu. Baik, begitu Bapak Ibu untuk sesi 4 ini sudah selesai. Terima kasih perhatiannya. Nanti ini akan diupload, recordingnya akan diupload di YouTube ya. Nanti akan bisa diakses di member area. Dan bagi Bapak Ibu yang baru join, jangan khawatir. Jadi sesi 1, 2, 3 itu juga sudah ada di member area. Kalau ada kesulitan dalam mengakses bisa disampaikan ke admin. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mempelajari semua metode review yang urgent akan butuh publikasi misalnya di bulan ini atau bulan Agustus gitu ya bisa mengikuti kelas yang privat atau semi privat atau mungkin ada yang ingin hadir nanti di Jogja ya tanggal workshop kami adakan tanggal 3 sampai tanggal 7 baik untuk sistematik literatur review maupun untuk penelitian empiris dengan menggunakan isi pad atau juga nanti yang aplikasi untuk scraping data media sosial ya penelitian kualitatif dengan Niteni ya. Itu juga aplikasi semuanya jadi semua aplikasi kita tidak menggunakan aplikasi yang dari luar tapi aplikasi karya kita sendiri tapi juga tetap ada beberapa supporting pendukung AI lainnya nanti untuk memfinishing ya begitu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Selamat beristirahat atau mungkin ada yang mau langsung lembur mengerjakan SLR gitu ya, silahkan gitu ya, mumpung ada masih baru jam 9 gitu ya. Kalau orang kita pemikir itu jam 9 itu lagi on-onnya ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan ketemu lagi siklus 2 minggu lagi ya Bapak Ibu ya. Silakan kalau ada kendala atau pertanyaan bisa disampaikan di WhatsApp grup kita.
Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu lagi Bapak Ibu di 2 minggu ke depan. Waalaikumsalam. Oke, ya baik, terima Kalau kasih. bapak-bapak mau lihat bola, Bu. Oh, Bapak-Bapak mau lihat bola ya? Oh, jam berapa nanti Pak Wi Iya, bolanya? jam 2, Oh, jam 2. Oh ya, berarti sebelum jam jam 2 2 buka Watasa dulu ya sambil nunggu bisa bola nanti jam 2 ya. eh, Ya, oke. Nanti bisa yang main-main yang Watase yang dulu. main, oh ya, main-main Watasa dulu sebelum main bola ya. Nanti yang tanding mana, Pak? Ya, Iya, oke, Inggris lawan baik. Oh, Argentina. Inggris lawan Argentina. Waduh, saya kalau bola nggak ngerti gitu ya. Nah, monggo Bapak Ibu Ya, sebelum sambil nunggu jam 2 buka Watasa ya. Ekstraksi lumayan nanti dapat 50 artikelnya. Baik, terima ya. kasih. Mohon izin saya tutup Zoom-nya. Terima kasih.